Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Yo, Profesor Mo, aku pikir kau sudah bekerja di universitas lain. Kenapa? Mungkinkah nggak ada yang menginginkanmu? Dan kemudian kembali ke tempat kami. Monan merespon, lama tak bertemu. Apa tuan lu masih nggak menyikat giginya? Apakah mulutmu masih bau? Kau! Dah, berhentilah berdebat. Kemari dan cicipi air spiritual dari ruang Qingxuan ini. Profesor Lu menghalaunya. Dia berkata, Profesor Mo, apa kau harus serakah pada hal-hal kecil dan murahan? Apa kau tahu air spiritual ini? Kalau kau ingin meminumnya, kau harus membelinya sendiri. Yuexi berkata, Lu Wenchang, apa yang kau lakukan? Ini air spiritualku. Aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Menyingkirlah. Guru yang di tengah berkata, Guru Lu, gak perlu seperti itu. Hari ini kita mengadakan pertemuan guru. Darmonon adalah salah satu dari kita. Guru yang di kiri berkata, Xiaolu, jangan berlebihan. Semua biaya untuk pesta ini semua sudah ditanggung. Monan juga mendapat bagian. Tidak, Direktur Wang, kamilah yang mengajukan perjamuan. Kau nggak tahu berapa harganya. Akan sia-sia membiarkan orang seperti dia meminum air spiritual ini. Lalu Mona mengambil gelasnya. Aku nggak ingin minum, tapi tiba-tiba aku jadi tertarik sekarang. Hei, bajingan, air ini lebih mahal dari gaji bulananmu. Apa kau berani meminumnya? Lalu Mona meminumnya. Aku meminumnya habis. Sekarang apa? Kau sudah berakhir. Kau berani meminumnya. Aku akan memanggil pelayan dan kau akan kehilangan seluruh uangmu. Direktur Wang berkata, apa yang kau lakukan? Kita semua adalah rekan kerja. Yuexi berkata, jangan ribut. Jika siswa melihat ini, itu akan jadi lelucon nanti. Lu Wenchang berkata, biarkan semua orang melihat. Bajingan ini dipermalukan. Pelayan, apa kau dengar? Iya, aku datang. Pelayannya bertanya, apakah ada sesuatu yang mendesak? Lu Wenchang berkata, pria ini baru aja mencuri segelas air spiritual dariku. Aku memintamu untuk mengusirnya. Kemudian masukkan dia ke dalam daftar hitam. Dan jangan pernah biarkan dia memasuki ruang Qingxuan. Ini, Pak, apa itu benar-benar terjadi? Lalu Monan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Permisi, apa aku harus menjelaskannya? Apakah ini kartu anggota super elit? Kalau begitu, aku sudah mengerti apa yang terjadi. Kau gadis liar, apa kau udah melihat dengan benar? Bagaimana bisa ada kartu super elit? Apa kau buta? Pelayannya berkata, Pak, apa yang perlu saya lakukan untuk Anda? Monan menjawab, dua hal. Hal pertama, ambil 15 botol teh spiritual dan juga 15 botol anggur spiritual dan bawa ke sini. Baik, saya akan membawakannya segera untuk Anda. Tamu VIP, semua teh spiritual dan anggur spiritual yang Anda pesan telah tiba. Wow, anggur spiritual ini adalah sesuatu yang bahkan gak bisa dibeli dengan uang. Profesor Mo, kau benar-benar gak main-main. Sangat enak. Anggur spiritual benar-benar luar biasa. Bagaimana? Sekarang aku akan kehilangan semua uangku. Apa aku perlu masuk daftar hitam di ruang Qingxuan? Aku ingin protes padamu. Aku bilang dia mencuri air spiritual, tapi kau tidak peduli. Mungkinkah tamu VIP boleh mencuri apa aja dengan santai, Pak, tolong tenang. Monan berkata, benar-benar gak ada harapan. Hal kedua adalah mengeluarkan anjing menggonggong ini dan memasukkannya ke daftar hitam secara permanen. Baik, tamu terhormat, Pak, silakan pergi. Kau berani mengusirku? Ini toko gelap. Aku akan menuntutmu. Berisik. Sekali lagi kau membuat keributan, aku akan mematahkan kakimu. Hei, lihat itu, dia seperti anjing. Itu tuan lu. Monan, tunggu aja. Aku akan membuatmu membayarnya segera. Direktur Wang berkata, ayo semua, jangan terganggu karena masalah kecil tadi. Ayo terus minum, semuanya. Ucapkan terima kasih kepada Profesor Mo atas keramahannya. Ayo, Monan, mari kita minum. Seseorang berkata, Yuhe, apa aku bisa berfoto denganmu? Kumohon. Foto? Ya, gak masalah. Ternyata seseorang minta berfoto dengan si pelayan. Monan bertanya, Guru, kenapa pelayan itu begitu populer? Yuexi menjawab, maksudmu Kuo Yuhe. Dia adalah idola kedua Universitas Yenqing. Anak ini telah bekerja keras, 2 bekerja paruh waktu dan bekerja sambilan. Setiap kali dia punya waktu. Hampir semua guru tahu dia gadis pekerja keras. Ada apa?
Apa profmu kami tertarik padanya? Monan merespon, nggak ada, cuma dia pantas dihargai. Tiba-tiba, Yuhe, manajer toko memanggilmu. Oh, oke. Aku akan segera ke sana. Manajer, apakah Anda mencari saya? Xiaokuo, sudah berapa lama kau bekerja di sini? 2 minggu. Sudah 2 minggu. Kemudian, masa percobaanmu sudah berakhir. Kau bisa melepas pakaianmu dan pergi. Manajer, kenapa? Saya nggak melakukan kesalahan. Kenapa Anda memecat saya tanpa alasan? Kau bisa aja tetap bekerja kalau kau mau, tapi kau harus bekerja lebih keras. Soalnya, Xiaoli masih juga tetap bekerja setelah jam 9 malam setiap hari. Bagaimana denganmu? Yuhe membalas, manajer, jika Anda bicara tentang lembur, saya juga bisa. Selama tidak mengganggu waktu belajar, saya bisa melakukannya. Bukan, aku berbicara tentang pekerjaan yang sedikit berbeda. Manajer, tolong jelaskan maksudmu. Si manajer berkata, udah cukup jelas. Kalau kau memikirkannya dan kalau kau ingin tetap bekerja di sini, kau akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Bekerja di ruang Qingxuan akan menjadi hal baik untukmu. Apa kau mengerti? Enak. Apakah aromamu ini dari sampo atau sabun mandi? Manajer toko, tolong kendalikan diri Anda. Saya hanya ingin pekerjaan yang baik. Gak masalah jika gajinya kurang. Saya tidak akan seperti Xiaoli. Jangan sok suci, lacur. Kia, manajer, saya mengundurkan diri. Lalu Mona mendengarnya. Oke, kalau kau mengundurkan diri, maka lepas pakaianmu dan pergi. Seseorang, tolong. Lalu bajunya dirobek. Berteriaklah. Semakin keras kau berteriak, aku semakin bersemangat. Di ruang Qingxuan ini, aku adalah rajanya. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Berhenti. Lalu dengan cepat, Monan menghancurkan pintunya. Benarkah? Aku ingin melihat bagaimana kau akan melakukan apa yang kau inginkan. Siapa yang berani masuk ke kantorku? Mau mati? Monan berkata, mati. Biar ku tanya, apa yang ingin kau lakukan dengan mengunci pintu di siang hari? Tuan, selamatkan aku. Dia ingin melecehkanku. Tenang aja, aku akan membantumu. Lancang. Si manajer mengambil asbak rokok. Keluar dari sini, anak bau, atau kupatahkan kakimu hari ini. Tenang, kaulah yang akan keluar pergi. Dengan cepat, Mona maju dan langsung menendang manajernya. Kau berani memukulku? Penjaga, kemari dan hajar dia. Bunuh dia. Lalu penjaga datang. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Nah, kau udah mati. Tapi saat penjaga itu melihat Monan, ini Mo Chenren. Mereka berdua memberi hormat. Monan berkata, oh, rupanya orang dari keluarga Yan. Sekarang, karena kalian mengenalku, kalian tahu apa yang harus dilakukan tanpa aku beritahu kan? Iya. Lalu manajer itu dibawa pergi. Tidak, Mo Chenren, maafkan aku. Kau nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa. Mona berkata, bagus, apa jurusan yang kau pelajari? Dia menjawab, administrasi bisnis, jurusan keuangan. Bagus, nih, sebagai permintaan maaf, kau akan menjadi manajer toko di masa depan. Toko? Manajer toko? Saya manajer toko. Bekerja keraslah, maka aku akan menjagamu. Yuexi pergi ke Monan, dan dia menabrak Monan. Ada apa? Apa yang membuatmu terlihat cemas? Monan, ini buruk. Lu Wenchang membawa ratusan orang untuk menghadapimu. Monan, keluar kau. Kalau kau gak berlutut padaku hari ini, aku akan mematahkan tanganmu. Dalam hati orang ini, aku membiarkanmu lari terakhir kali karena ada Ye Liuli. Tapi kali ini, aku ingin melihat bagaimana kau akan lari. Orang yang di kiri berkata, bukankah itu Tuan Lu? Kenapa dia membawa begitu banyak orang? Yang di kanan berkata, sepertinya itu karena Monan merebut pacarnya. Di sini Li Chan. Monan dikelilingi oleh 100 orang dari dunia bawah. Aku menunggu instruksi. Ada laporan dari pengintai kalau Monan dikelilingi oleh 100 orang dari dunia bawah dan meminta instruksi dari komandan. Ternyata dewa memihakku. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mendapatkan Monan. Hubungkan aku ke ponsel pengintai sekarang. Aku akan memberinya perintah langsung. Baik, siapa? Monan, apa akhirnya kau berani keluar? Ada apa? Kau jadi cukup diam? Apa kau takut sekarang? Oh, setelah menghilang beberapa waktu, apa itu untuk memanggil orang-orang? Tapi ini terlalu sedikit. Kurasa kau udah mulai gila. Kali ini gak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku udah lelah menunggu. Saatnya untuk pertunjukan. Hajar dia. Mereka semua maju, tapi dengan mudah Monan menghajar mereka. Bajingan, aku akan membunuhmu hari ini. Qing Yun bilang dia akan membunuh Monan hari ini. Ayo serang bersama. Lalu tiba-tiba muncul banyak sekali helikopter militer. Itu helikopter militer. Dan prajurit banyak sekali turun dari sana. Dan semuanya langsung berbaris. Kenapa mereka ada di sini? Dan mereka semua pergi ke arah Monan. Hormat. Apa yang terjadi? Hormat, Mayor Jenderal. Berakhir sudah. Kali ini aku akan mati. Tentara. Monan memanggil tentara. Lu Wenchang, kau bajingan. Beraninya kau menipuku. Jika aku masih bisa hidup kali ini, aku pasti akan membunuhmu. Aku nggak tahu juga. Benar. Itu benar. Xiao Qingyun. Dia adalah anggota cadangan pasukan khusus. Jika dia menunjukkan identitasnya, ini pasti bisa diselesaikan. Kau sialan. Anggota cadangan pasukan khusus. Apa kalian pikir itu bisa menyelamatkan kalian semua? Monan, jangan main-main, biarkan aku peringatkan.
kau masih belajar. Jangan merusak masa depanmu. Aku udah memberimu kesempatan. Mona nih apa ya? Hobi banget nampar orang. Sangat disayangkan. Rupanya kau nggak punya niat untuk jadi orang baik. Dan kau, Monan, tua muda ini adalah calon pasukan khusus. Jangan berani-beraninya kau menyentuhku. Qing Yun pun dihajar juga. Satu tendangan dan dia langsung pingsan. Monan berkata, sisanya tidak harus aku yang melakukannya. Serang! Orang-orang dunia bawah berani menyerang orang dengan sembarangan. Orang-orang itu pun dihajar oleh tentara. Tolong! Tuan Monan, namaku Shahai. Aku seorang instruktur brigade operasi khusus daerah selatan. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Aku tidak tahu apakah Anda punya waktu sekarang. Monan berkata, militer selatan. Untuk apa kau menemuiku? Komandan kami dengan terus mengundang Anda untuk kembali menjadi instruktur pasukan khusus kami. Dia berjanji secara pribadi, komandan memberi Anda pangkat mayor jenderal. Selama Anda berjanji untuk menjadi instruktur kepala pasukan khusus wilayah militer selatan kami, komandan secara pribadi akan memberi Anda pangkat mayor jenderal. Instruktur, aku terima niat baikmu, tapi aku tidak tertarik. Tolong pikirkan lagi. Selama Anda menginginkan sesuatu, kita bisa membicarakannya. Mona merespon, aku mengerti atasanmu memberikan perintah mutlak. Aku akan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepadanya. Sebaiknya kau kembali. Lalu tiba-tiba ada mobil yang lewat dan seseorang turun dari situ. Dalam hati prajurit yang tadi, wilayah militer utara Kousuan juga datang. Anggota tinggi wilayah militer utara telah bertemu Mo Chen-ren. Saya tidak tahu kau, Shahai, kau juga di sini. Shahai berkata, oh, sebaiknya kau tidak berharap Mo Chen-ren milik kami. Aduh, datang lagi satu. Kita berpindah ke kediaman keluarga Chow. Tuan muda, baik itu wilayah militer selatan ataupun utara, mereka pergi ke Universitas Yenching untuk meminta Monan menjabat sebagai instruktur. Tapi keduanya ditolak setelah bertahun-tahun. Akhirnya, ada lawan yang layak bisa menarik perhatian militer. Sepertinya orang ini bukan orang biasa. Si butler, pelayan ya, intinya orang itulah. Orang itu berkata, karena dia menolak, itu bagus untuk kita. Karena dia nggak memiliki latar belakang militer, maka kita harus bertindak cepat. Apa yang kau tahu? Erpo sekarang adalah letnan jenderal dari wilayah militer selatan. Jika dia bergabung dengan militer, artinya dia sepenuhnya berada di genggamannya. Iya, benar. Seperti yang diajarkan Master. Ling Tian melanjutkan, pergi periksa apakah Mona sudah masuk daftar. Perselingkuhanku dengan Putri Tan Hui hampir berakhir. Adapun masalah Suanyin, itu masih harus segera diselesaikan. Baik tuan muda. Kedua prajurit itu masih mengikuti Monan sampai apartemen. Yang dikirim berkata, Kamerat, nggak tahulah tulisannya gitu. Kamerat Monan, tolong pikirkan lagi. Penawaran ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yang di kanan berkata, penawaran kami lebih menguntungkan. Bergabunglah ke wilayah militer kami. Kembalilah, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku tidak tertarik. Brak! Monan pun langsung masuk dan menutup pintunya. Apa kalian bisa gak ikut campur dalam masalah ini? Sersan kau, gak mungkin untuk Tuan Monan pergi ke wilayah kalian. Oh, kau menginginkannya. Kenapa kami juga gak bisa? Omong kosong. Lalu tiba-tiba, ada apa? Apakah seorang Mo Chen-ren juga punya masalah? Bagaimana bisa kau? Ternyata itu adalah Qing Luan. Apa pasukan khusus juga melakukan hal seperti membawa rumah pribadi? Qing Luan merespon, jangan bicara begitu. Apa kau tahu? Aku membawakanmu hadiah. Kau pasti akan menerima hadiah ini. Apa kau punya sesuatu yang bagus dalam tim khususmu? Seperti seekor binatang contohnya. Apa kau? Kita nggak akan tahu sampai kau melihatnya. Lalu Qing Luan membukanya. Apa kau harus melihatnya untuk mengetahuinya? Saat dibuka, ternyata itu adalah fox atau rubah. Rubah dengan 3 ekor. Rubah berekor 3. Monan berkata, aku gak menyangka pasukan khususmu bisa mendapatkan ini. Qing Luan berkata, kakakku bilang kau akan suka ini. Dan tentu saja garis itu benar lagi. Dalam hati Monan, rubah berekor 3 10 kali lebih baik daripada kucing 9 kehidupan. Meski rubah berekor 3 ini tampaknya sedikit sakit, tapi masih jauh lebih baik daripada kucing 9 kehidupan. Katakan, apa yang kau inginkan dariku? Kamerat Monan, atas nama komandan pusat, saya mengirim pesan. Saya dengan tulus mengundang Anda untuk menjabat sebagai kepala instruktur pasukan khusus. Monan berkata, Qing Luan, kau membawa rubah berekor 3 dan berharap aku mengajari seluruh tim pasukan khususmu. Qing Luan berkata, kepala instruktur ini bukan jabatan yang biasa. Kau harus tahu berapa banyak pengaruh yang bisa kau miliki. Aku pikir ini bukan kesempatan yang buruk untuk memberi Anda posisi resmi. Monan merespon, kekuatan seperti itu gak berharga bagiku. Tapi kami punya semua yang Anda butuhkan. Bergabunglah dengan tim khusus. Saya akan berjanji, atas nama tim khusus, tidak akan ada yang berani menyakitimu, Suanyin, dan juga keluargamu. Cao Lingtian juga tidak akan bisa. Benarkah? Aku akan menerima rubah berekor 3 ini. Tapi kalau kau ingin aku bergabung, itu tergantung pada ketulusanmu. Lalu Qing Luan pun pergi. Dia menelpon seseorang. Komandan, saya telah mendapatkan Monan, tapi mungkin memerlukan kerjasama Anda agar dia mau bergabung. Selama dia mau bergabung, aku bisa bekerja sama. Yaudah,
Kalau begitu, saya akan segera mengaturnya dan menyerahkan laporannya. Nama, Monan. Ayah, tidak diketahui. Orang ini adalah Huang Fu Yu. Monan, ayah tidak diketahui dari mana sebenarnya asalmu. Lalu 3 hari kemudian, Suanyin bersama kakeknya pergi ke sebuah pesta. Suanyin bertanya, "Kakek, benarkah ibuku dulu juga menghadiri pesta ini?" Kakeknya menjawab, "Tentu saja. Dia memiliki beberapa hubungan dengan pasukan khusus dan dia biasanya gak melewatkan pesta yang diadakan oleh pasukan khusus." Lalu seseorang datang. Kakeknya berkata, "Saudara Ye, kok di sini juga?" Orang itu dari keluarga Ye. Dia berkata, "Tentu saja aku datang ke sini. Emangnya siapa yang berani gak menghormati Komandan Huang Fu?" Kakek akan pergi dengan teman lama untuk bernostalgia. Kau bisa menemukan tempat untuk beristirahat sendiri. Baik, Kek. Dalam hati Suanyin, "Ibu, apa kau benar-benar datang ke pesta seperti ini? Akan lebih baik jika Monan juga ada di sini." Lalu pembawa acara berkata, "Selamat malam, Tuan dan Nyonya. Agar semua orang gak bosan, penyelenggara kami secara khusus mengundang penyanyi terpopuler saat ini untuk bernyanyi untuk semua orang. Mari kita sambut Nona Yang Qingse." Berarti baru ini ya, Qingse ketemu sama Suanyin. Dalam hati Suanyin, sangat cantik. Dalam hati Qingse, dia di sini juga. Sedangkan Monan, dia masih ingin membuat obat. 4 bahan obat yang dibutuhkan untuk membuat pil jembatan Qingyu telah dikumpulkan. Selanjutnya adalah memurnikannya. Aku mendapatkan tanduk unicorn dari perjamuan Qingteng, tapi pasukan khusus bisa mendapatkan urubah ekor 3 untuk bisa memberikan makhluk roh yang ada dalam legenda Tiongkok. Kekuatan ini mereka nggak bisa diabaikan. Bahkan di alam peri, tingkat keberhasilan memurnikan pil jembatan Qingyu kurang dari 30%. Aku harap kali ini aku bisa membuat 3 pil sempurna. Lalu tiba-tiba Suanyin memanggil. "Suanyin, ada apa? Apa pestanya menyenangkan?" Suanyin berkata, "Sangat membosankan. Aku sendirian dan gak ada yang berbicara denganku. Jika bukan karena kakek bilang ibuku sering berpartisipasi dalam pesta seperti ini sebelumnya, dan jika tidak ada begitu banyak orang terkemuka di sini, aku tidak akan kesini sama sekali." Monan merespon, "Kau bisa membuat lebih banyak teman agar kau lebih banyak bersosialisasi. Meski kau bilang begitu, tapi sulit untuk mendapatkan teman baru." Lalu tiba-tiba, "Halo, apakah kau Suanyin?" Monan, seseorang berbicara denganku. Aku akan menelponmu lagi nanti." Kau sibuk? Kenapa rasanya aku mengenal suara di telepon itu? Ya udahlah, membuat pil lebih penting. "Halo, apa kau mengenalku?" "Halo, aku Yang Qingse. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu." Kau ingin bertemu denganku? Aku hanyalah gadis biasa. Aku mendengar Mona menyebutmu, jadi aku tidak sabar untuk berkenalan." Kau juga mengenal Monan?" "Tentu saja. Kami sudah saling mengenal sejak sekolah menengah. Kami berteman baik." "Oh ya, berbicara tentang Monan, dia sedikit kuno, sulit bercanda dengannya." Suanyin merespon, "Iya benar, tapi di saat tertentu dia bisa seperti orang yang berbeda. Yanya semakin cantik aja." "Iya itu benar." "Enggak, itu hanya sedikit." "Buset, itu bukan mangga tuh, itu semangka itu." Seseorang berkata, "Lihat, 2 wanita cantik di Yancing ada di sini. Ayo ke sana, ayo ikut bersenang-senang." "Iya, aku juga akan ke sana untuk melihat lebih dekat." "Aku juga." "Hei, tunggu aku." Lalu seseorang berkata, "Halo, Suanyin, maukah kau minum denganku?" Aku tidak minum." Seseorang menghampiri Qingse dan berkata, "Qingse, lagumu barusan sangat bagus." "Iya, terima kasih." Melihat itu Yan sangat kesal. Suanyin, kau lagi." Dan ternyata Qingluan memata-matai pestanya. "Lapor, ini berjalan lancar seperti yang direncanakan." Lalu Yan bersama Cao Kuang, mereka berdua menghampiri Suanyin. Cao Kuang berkata, "Yo, bukankah itu saudara ipar? Aku dengar bahwa kau telah bermain-main dengan laki-laki lain di belakang saudara Ling Tian. Suanyin, nama keluargamu adalah Mu. Kau masih tinggal di keluargamu kami. Tolong, jangan lakukan hal-hal nakal seperti itu, Mu Yan. Aku belum pernah menikah dan kau gak berhak mengajariku. Bukankah kau melakukan perjalanan jauh ke Himalaya untuk bertemu pria liar sebelumnya? Ada apa? Apakah aku salah?" Lalu Suanyin mengambil segelas air spiritual dan langsung menyiramnya ke Mu Yan. "Hah?" Seseorang berkata, "Ya ampun, sejak kapan Suanyin menjadi begitu berani? Kau bilang apa barusan? Kalau kau berani mengatakan bahwa Monan adalah pria liar, aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi dengan mudah." Suanyin, kurang ajar kau. Beraninya kau melemparkan air ke arahku. Akan kupukul kau sampai mati. "Hei, apa kalian gila? Ada reporter di sini. Tolong tahan dirimu." Dalam hati Cao Kuang, "Monan, ini semua karena Monan." Suanyin, kau jalang. Gak ada yang berani menggertakku sejak aku masih kecil, dan kau melakukannya di pameran. Dan itu selalu saja kau setiap saat. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Hentikan semua ini." Dalam hati si kakek, ini sangat memalukan, bertengkar dan membuat keributan di pesta, terutama ketika ada tamu VIP di sini. Kakeknya berkata, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" "Kakek, lihat aku. Suanyin membuatku seperti ini. Tiba-tiba dia melemparkan air ke wajahku, dan dia gak mau minta maaf, bahkan menggertakku." "Beritahu kakek, apakah benar apa yang dia katakan?" "Benar, itu karena dia menghina temanku." "Suanyin, minta maaf kepada Mu Yan. Aku tidak akan meminta maaf. Aku akan meminta maaf pada Mu Yan, tetapi dia juga harus minta maaf
karena telah menghina temanku Monan. Hah, cucu yang gak tahu malu dan gak tahu bagaimana bertobat. Keluarga Chaoku harus memikirkan ini dengan hati-hati. Lalu tiba-tiba ada yang memegang tangannya Xuanyin dan ternyata itu Qingse. Xuanyin, kau benar-benar mengecewakanku. Pulanglah dan terima hukuman keluarga. Komandan Huang Fu, aku benar-benar mempermalukan Anda. Komandan Huang Fu, ini benar-benar memalukan. Tongrong berkata, hahaha. Komandan Huang Fu gak pernah mempermasalahkan masalah sepele seperti ini. Merupakan hal normal bagi beberapa anak muda untuk marah. Dua orang berbisik di belakang. Yang kiri berkata, dia adalah pelindung jenderal nasional yang mengatur pasukan khusus terkuat. Komandan Huang Fu yang di kanan berkata, gak heran, 4 dari kepala keluarga besar ada di sini. Kau adalah anak perempuan Cican. Kau telah tumbuh dewasa. Kau terlihat seperti ibumu. Sepertinya kita semua sudah semakin tua. Kemarilah Xuanyin, kau baru aja membuat malu komandan. Sapalah komandan. Dalam hati si kakek, sayang sekali, karena yang terjadi baru hari ini, tampaknya 2 anak laki-laki dari keluarga Muku gak bisa dipromosikan menjadi mayor jenderal. Xuanyin menyapa komandan Huang Fu. Hahaha, ini bagus. Saat kau lahir, ibumu mengundangku. Tapi sayang, aku terlalu sibuk untuk hadir. Terima kasih. Orang yang berbisik di kiri berkata, saat ibu Xuanyin disebutkan, Xuanyin pasti akan merasa gak nyaman. Komandan Huang Fu benar-benar tahu cara untuk mengejar generasi muda. Xiaoyin, aku harap kau bisa menghadapi masalah ibumu dengan berani. Umurku sudah 76 sekarang. Satu-satunya putraku meninggal dalam pertempuran. Dulu aku ingin mengakui ibumu sebagai putri baptisku. Sayangnya, dia pergi lebih awal. Aku ingin menembus penyesalan ini. Aku ingin mengakuimu sebagai cucu baptisku. Apakah kau mau? Mata-matanya. Mendengar itu, semuanya kaget dan terdiam. Dalam hati Xuanyin, ini pria tua yang memiliki pengaruh ingin mengakuiku sebagai cucunya. Kakeknya berkata, Xuanyin, terimalah. Iya, itu benar Xuanyin. Bicaralah, cepat terima. Jika ibuku masih hidup, akankah dia setuju? Tentu saja, dia akan setuju. Dia bahkan memberiku tanggal lahirnya saat itu. Jika bukan karena kecelakaannya, kau sudah pasti akan menjadi cucuku. Kakek Huang Fu. Bagus, bagus. Mulai hari ini, kau adalah cucu dari Huang Fu Yu. Dalam hati Yan, sial. Sekarang, kesempatan untuk menghukumnya hilang. Sekarang bahkan jadi sulit untuk memprovokasi Xuanyin di masa depannya. Jika Xuanyin mempermasalahkan perselisihan selama ini, maka aku, sedangkan Qingluan, merekam semua yang terjadi di pesta itu dan mengirimnya ke Monan. Selamat bergabung kepala instruktur. Seseorang berkata, sepanjang hidup Huan Fu, dia berhutang pada Huang Xia. Sekarang dia mendapatkan cucu perempuan. Ini benar-benar hari bahagia untuknya. Orang yang paling kanan berkata, benar, sejak Xiao Qiancui dibuka, dia telah berada di kantor. Bahkan selama malam tahun baru. Orang yang di kiri berkata, garis itu juga dari keluarga yang terkenal. Kenapa nggak membiarkan Huang Fu membawa garis itu ke perjamuan dalam beberapa hari? Baiklah, biarkan putriku merawat gadismu ini dengan baik. Lalu kita berpindah ke kediaman Cao Lingtian. Apakah ini ayahnya Lingtian? Tapi kan tadi ada ya di perjamuan tadi. Yang ini loh, dia berkata, Lingtian, kau tahu situasi saat ini. Kita mencoba singkirkannya setelah mengambil tindakan terhadap Xuanyin, antara membuang atau membunuhnya. Tapi sekarang kau nggak bisa melakukannya. Ibunya berkata, Lingtian, lupakan putri Tanhui itu. Sekarang dia lebih berguna bagi keluarga Cao kita. Nikahi aja dia. Dengan cara ini kau akan memiliki seorang kakek berpangkat komandan. Lingtian berkata, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan mempersiapkan diri untuk perjamuan Panlong tahun depan terlebih dahulu. Ketika aku memenangkan perjamuan Panlong, Putri Tanhui ataupun Xuanyin, semuanya akan menjadi milikku. Lalu Monan memulai proses pembuatan obatnya. Dalam hati Monan, sial, aku nggak menyangka rubah berekor 6 ini akan mempertahankan bentuk rubah berekor 3-nya. Jika bukan karena inti dalam, aku bahkan nggak akan tahu itu rubah berekor 6. Brengsek. Tripod pertama Tanmen ini akan hancur di sini hari ini. Nggak, aku harus menekannya. Lalu tiba-tiba terjadi seperti ledakan yang besar dan rumahnya rusak parah. Karena sudah begini, aku hanya bisa memulainya dari awal lagi. Apakah Xuanyin bisa bertahan tanpa bantuan pil jembatan Qingyu? Tunggu, ini pil jembatan Qingyu. Aku berhasil. Pil jembatan Qingyu ini, enggak, ini adalah pil kelas atas yang lebih dari pil Qingyu. Pilnya sudah siap. Aku harus segera memberikannya kepada Xuanyin. Aku nggak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Qingluan, apa ada video? Bagus, bagus. Mulai hari ini, kau adalah cucu dari Huang Fu Yu. Dalam hati Monan, tampaknya pasukan khusus sangat tulus dan lebih aman bagi seorang komandan untuk mengakui Xuanyin sebagai cucunya. Tapi komandan ini, kenapa aku sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat? Hah? Dia? Di kehidupanku yang sebelumnya, ketika aku ingin dibawa pergi dari bumi oleh masterku, orang inilah yang menghentikanku. Karena aku telah menyetujui permintaan Qingluan, aku akan tahu ketika aku bertemu dengan komandan Huang Fu ini, apa yang kutakutkan. Sekarang, aku sudah banyak berubah. Aku pasti bisa membalikan nasib di kehidupanku sebelumnya. Lalu Monan menelpon Xuanyin. Xuanyin, ini sudah sangat larut. Kau harus istirahat. Mari kita bertemu besok di sekolah. Oke, ayo bertemu. Dari dalam rumah Monan terdengar suara wanita. Jangan malu-malu. Kakak bukan kekasihnya. Jadi dia nggak akan cemburu. Hei, tolong kembalikan kuncinya padaku.
Aku benar-benar gak punya hubungan dengannya. Kami hanya rekan kerja. Hei, jangan begitu. Meskipun aku gak keberatan, tapi kalau kau menyentuhku seperti ini, akan buruk jika orang lain mengetahuinya. Kau gak tahu malu. Kau memasukkannya di sana. Cepat keluarkan. Kau tahu itu ada di sini, tapi kau masih melakukannya. Apa kau tidak takut harga dirimu rendah? Lalu Mona melihat apa yang kau lakukan. Oh, sayang, kau udah kembali. Ternyata itu adalah Yuexi dan juga Liuxia. Dan tangannya Yuexi. Loh, kemana itu? Dalam hati Monan, siapa sangka tahu Yuexi yang seorang guru ternyata seperti ini. Hah? Liuxia berkata, kau mengambil keuntungan dari orang lain, padahal kau seorang guru. Kau membuatku iri. Yuexi berkata, Monan, jangan salah paham. Dia bilang dia temanmu. Hei, aku adalah kakak tercintanya. Aku gak peduli siapa kau. Kembalikan kuncinya. Aku ingin kembali ke rumah. Nih, ambillah. Dalam hati Yuexi, kenapa aku harus bertemu wanita bajingan ini? Dia menggodaku sepanjang waktu dan dilihat oleh Monan. Aku udah membukanya. Ayo masuk. Monan bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Liuxia masih lanjut. Guru yang cantik, ingatlah untuk memakai penutup telinga malam ini. Kalau kau ingin main bertiga, kau bisa mengetuk pintunya. Bye sayang. Liuxia pun masuk ke kamarnya Monan. Liuxia berkata, terlalu sepi dan terlalu sederhana. Gak heran kau masih perjaka. Dalam hati Monan, apa hubungannya itu dengan perjaka? Kau datang ke sini seperti ini. Seharusnya kau telah menemukan sesuatu. Kau benar. Kau lihat tikus ini. Saat aku selidiki, dia punya hubungan dengan keluarga Chow. Awasi aja dulu. Aku gak ingin mengagetkan tikusnya. BTW, bagaimana dengan perkembangan para penjaga rahasia yang kau latih? Masih sama. Kalau kau memiliki metode lain dan ramuan obat, maka mereka akan terus bertambah kuat. Aku akan memberimu beberapa teknik rahasia dan beberapa ramuan obat juga. Aku ingin mereka memiliki kekuatan seperti yang kau miliki sekarang dalam waktu setahun. Apa kau yakin ingin menghancurkan keluarga Chow di perjamuan Panlong? Itu akan membuat menderita bagi mereka yang sudah kau didik dengan susah payah. Aku tidak akan kalah. Ini pil untuk kau minum. Liuxia merespon, obat pil mujarab apa? Bukankah itu afrodisiak? Itu nggak akan membuatku sange kan? Wih, translatornya cok. Mona berkata, ini adalah pil untuk membantumu meningkatkan kultivasimu. Kalau kau nggak mau, aku akan menyimpannya. Kalau begitu, aku nggak bisa menolak bantuanmu. Lalu Liuxia mengambil dan meminum pilnya. Mona berkata, tapi mungkin akan membuatmu sedikit gak nyaman. Jadi aku akan mencoba efek obatnya padamu. Apa? Mencoba? Kau ingin mengambil hidup kakak cantik ini? Panas, sangat panas. Aduh, panas sekali. Panas banget. Buset, perlu gue zoom lagi nggak? Butuh setidaknya 3 atau 4 jam bagi jembatan Qingyu agar bisa sepenuhnya menyebar ke seluruh tubuh. Gak mungkin kau merasa panas sekarang. Benarkah? Jadi begitu. Aku hanya berlatih. Duduklah dan seraplah perlahan. Jangan banyak bergerak. Lalu Monan membekukan sebuah air di bathtub. Dalam hati Monan, pil jembatan Qingyu ini adalah pil ilahi yang sangat kuat. Setelah meminumnya, dia akan merasa sangat panas. Saat Kaisar Qingyu yang asli membuatnya, dia bahkan telah melelehkan lusinan gunung es. Apa yang kau lakukan? Kau membekukan bak mandi. Berapa banyak level yang baru-baru ini kau kembangkan saat berlatih seni ilahi tatu? Liuxia melihat Monan dan langsung mendorongnya. Liuxia berkata, sebenarnya saat aku melihatmu, itu membuatku sangat bernafsu. Aku putuskan, hari ini aku akan menjadikanmu seorang pria. Astaga, reaksinya lebih cepat dari yang kuduga. Cepat, masuk ke bak mandi es. Aku akan kesana nanti. Dalam hati Monan, dia bahkan gak memakai apapun di dalam sana. Dengan cepat, Monan mengangkatnya dan memasukkannya ke bak mandi. Fokuskan pikiranmu. Tingkat ketiga tatu, istirahat 7 hari titik tayin. Kembali untuk mengumpulkan roh dan hancurkan tembok ajaib. Panas, sangat panas. Dalam hati Monan, gak kusangka, padahal dia hidup dengan bermain pisau sepanjang waktu, tapi dia gak punya luka di tubuhnya. Lalu paginya, jam berapa sekarang? Si kecil ini, apa dia benar-benar gak melakukan apapun padaku? Sial, bahkan setelah aku melakukan itu, dia masih gak melakukannya. Atau apa mungkin dia bukan laki-laki? Lalu setelah itu, oke, tunggu sebentar. Pagi, bagaimana kabarmu? Selamat pagi Bu Guru. Dalam hati Yuexi, pakaiannya terlalu terbuka. Liuxia berkata, bolehkah aku meminjam satu set pakaianmu untuk dipakai? Tadi malam itu sangat menyenangkan. Jadi aku gak sengaja merobek pakaianku sampai hancur. Dalam hati Yuexi, OMG, dia berteriak-teriak sangat lama tadi malam. Apakah dia benar-benar melakukan hal semacam itu? Tapi dia terus berteriak selama 2-3 jam. Ini terlalu ganas. Aku sangat lelah. Aku akan kembali dan mengambilkan satu set pakaian. Lalu Monan pergi ke sebuah tempat. Dalam hati Monan, aku hanya ingin bertemu Suanyin. Bagaimana bisa ada 2 orang lagi? Dan siapa orang itu? Monan, kau datang. Suanyin berkata, ketika aku ingin kesini, kakek mengetahuinya. Dia bersikeras untuk ikut. Dia juga mengambil ponselku. Jadi aku gak bisa memberitahumu. Monan berkata, gak apa-apa. Aku ingin bertemu mereka juga. Monan, aku sudah membuatnya sangat jelas terakhir kali.
Sekarang kau masih ingin membingungkan cucuku. Apa yang coba kau lakukan? Alasan aku bertemu Suanyin kali ini tentu saja untuk membantunya menghilangkan rasa sakit dari tubuhnya yang dingin. Di kehidupan sebelumnya, Suanyin menderita tubuh yang dingin tapi masih terus tersenyum di depanku. Sekarang, aku akhirnya punya kemampuan untuk membantu Suanyin. Monan memberikan Suanyin pil yang dia buat. Monan berkata, kalau kau meminum pil ini, kau akan mabuk dalam beberapa hari. Tetapi, kau akan baik-baik aja setelah kau berhasil melewatkannya. Suanyin berkata, iya, aku akan meminumnya setelah aku kembali. Tunggu, siapa kau nak? Tidak ada seorang pun di klub alkimiaku yang bisa menyembuhkan racun dingin di tubuh nonamu. Apalagi kau. Itu karena kalian gak mampu. Lancang. Kau berani gak menghormati kami? Kau ingin mati, ha? Apa kau juga seorang alkemis? Aku Xin Sheng, adalah alkemis kelas 5. Peringkat berapa kau? Kau gak memenuhi syarat untuk mengetahui tingkat ahli kimiaku. Jika kau ingin bertanya padaku, biarkan tetuamu datang sendiri. Lancang! Kau pikir siapa dirimu? Apa kau bisa menghafal sutra tunggal kaisar kuning dan Cichen Tancing? Aku khawatir bahkan orang nomor 1 di jalur ahli kimia yang sebenarnya belum tentu bisa. Dan kau ingin ketua kami untuk meminta saranmu? Lancang! Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan mengunjungi klub ahli kimia kalian. Orang itu melanjutkan, aku khawatir kau bahkan gak akan berani melangkah ke gerbang klub ahli kimia kami. Kakeknya berkata, Monan, kau tidak layak untuk keluargamu kami. Kau gak mempunyai prestasi apapun. Kakek, tarik ucapanmu. Kakeknya membalas, apa yang kau tahu? Kau hanya seorang gadis kecil. Kau adalah cucu dari keluargamu, cucu dari Komandan Huang Fu dengan status terhormat. Bagaimana bisa kau mendekatinya? Kau mempermalukan keluargamu. Suanyin sekarang seperti seorang permata di dunia militer. Bagaimana kau bisa mendekati masa depannya? Kau harus meninggalkan Yanying sesegera mungkin untuk menyelamatkan teman-teman kecilmu. Dalam hati Monan, dalam kehidupan terakhir, Suanyin dipaksa untuk mati, tapi kau gak pernah mendukungnya. Suatu hari, ketika kau akan berlutut dan melihat ke arahku, kau akan sadar betapa bodohnya dirimu hari ini. Apa kau pikir kau adalah Xiao Chancue? Apa keluargaku perlu menghormatimu? Suanyin, kau tidak diizinkan untuk berhubungan dengannya di masa depan. Aku membuang pil ini. Tapi musuhannya langsung menariknya. Suanyin berkata, Monan gak pernah berbohong padaku. Dia peduli padaku, bahkan lebih dari orang lain. Aku bebas menentukan siapa yang harus bersamaku. Kalau kakek Huang Fu benar-benar menyayangiku, dia pasti akan mendukungku dengan Monan. Jika dia tidak mendukungnya, maka aku lebih suka tidak mengakuinya sebagai kakekku. Kurang ajar, Suanyin, kau gila. Kakek, kalau kau juga berpikir dia nggak layak untukku, maka aku nggak ingin identitas sebagai nona keluargamu. Aku tahu dia tidak akan membohongiku. Dalam hati Suanyin, hidupku diselamatkan oleh Monan. Kebahagiaan, detak jantung, hal manis, dan air mataku semuanya karena Monan. Selama itu hal yang dia berikan, gak akan pernah ada racun. Dalam hati Monan, Suanyin, aku akan hidup untukmu di kehidupan ini. Suanyin, Suanyin, kau benar-benar gila. Kau telah diracuni oleh anak ini. Kakek, jika Monan, aku merasa sangat panas. Pilnya udah mulai bekerja. Gak apa-apa, jangan khawatir. Kakeknya langsung maju. Minggir, apa yang sebenarnya kau berikan pada cucuku? Kurang ajar. Tuan Xin, tolong lihat. Ini adalah progres normal. Dengan kecepatan pil yang tersebar, dia akan disembuhkan dalam sehari. Si orang ahli kimia itu berkata, panas tubuhnya harus ditekan dengan aura dingin. Aku akan menggunakan mantra es untuk memaksa hawa panas di tubuhnya ke satu titik, kemudian mengeluarkannya. Tapi Monan menahannya. Berhenti, kalau kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Tidak ada alasan. Kau mencoba membunuh nonamu secara langsung. Dan sekarang, kau mencegah kami menyelamatkannya. Kau memiliki motif tersembunyi. Dia mulai membacakan mantranya. Bocah, minggir. Jika tidak, aku akan menghajarmu. Aku bahkan memenggal kepala leluhurmu. Beraninya kau lancang seperti itu. Sampah. Cari mati. Lalu Monan langsung ke mode bertarung. Dasar keras kepala. Lalu dengan cepat, dia langsung mencekik orang itu. Monan, apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Dalam hati orang ini, sial, sejak kapan anak ini mencekikku? Terus apa? Aku akan membekukan tanganmu itu. Kau pikir mantramu sangat hebat. Lalu Monan mengambil kertas talisman mantranya dan dia menempelkannya di tangan orang itu. Dan tangan orang itu langsung membeku. Kau bajingan. Dalam hati orang ini, jika jimat es milikku ini menyebar, aku pasti akan mati. Itu harus segera dipotong. Lalu Monan langsung melempar orang itu. Jangan membuatku membunuhmu. Beraninya kau melakukan ini padaku. Kau telah menyinggung seluruh klubku sekarang. Kau lebih baik berlutut dan patuh, atau aku akan menghancurkan keluargamu. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Dengan serangan itu, dia memutuskan tangan dari orang itu. Beraninya kau memotong lenganku. Habislah kau. Aku tidak hanya memotong lenganmu, tapi aku juga akan membunuhmu. Menggunakan serpihan es tadi, Monan menyerang orang itu. Serpihan es itu menancap di tubuhnya, dan akhirnya dia pun mati. Kau bajingan gila. Suanyin, ikut aku. Sekarang, Monan tidak hanya menyinggung keluarga Chow, tetapi dia
juga menyinggung anggota klub ahli kimia yang mati di tangannya. Mereka pasti akan membalas dendam. Monan berkata, jangan sentuh dia. Kakeknya melanjutkan, apa yang sebenarnya kau berikan pada cucuku? Kenapa dia jadi seperti ini? Secara alami, itu adalah pil untuk membalikan tubuh dinginnya. Dalam hati kakeknya, bahkan jika pil Monan bekerja dengan baik, aku gak akan membiarkan Suanyin menikah dengannya. Tapi apa bisa? Pil itu benar-benar menghilangkan racun tubuh dingin Suanyin. Lalu dari tubuh Suanyin seperti muncul sesuatu. Ini Chi murni. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki Chi murni di tubuhnya? Lalu saat itu ada yang menelpon Monan. Halo ketua instruktur, kami sedang dalam keadaan darurat dan perlu segera bertindak. Mohon ketua tim untuk berpartisipasi keadaan darurat. Iya, mari kita bertemu. Helikopternya sudah berhenti di gerbang selatan Yanta. Apakah kepala instruktur bisa kesini? Oke, aku akan ke sana. Kan sekarang Monan jadi kepala instruktur buat pasukan khusus. Monan berkata, tubuh Suanyin masih dalam tahap menjembatani. Dia akan bangun sekitar 3 atau 4 hari. Aku akan mengirim orang untuk menangani masalah di sini. Monan pun naik helikopter. Di helikopter ada Qingluan. Monan bertanya, apa yang terjadi? Qingluan menjelaskan, ada laporan pertempuran rahasia dari perbatasan. Kita harus bergegas. Level paling rahasia operasi Belati adalah level 7 perbatasan. Sudah berapa hari dan berapa banyak anggota tim yang telah kau kirim untuk melindungi Suanyin, kepala instruktur? Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Penjaga dari Komandan Huang Fu melindungi Suanyin secara rahasia. Dalam hati Monan, setelah aku menikahi Suanyin dan punya anak, aku akan pergi ke pangkalan pasukan khusus untuk menyelidiki Huang Fu. Monan berkata, katakan padaku apa yang terjadi. Qingluan menjelaskan, sejak tadi malam, kerusuhan di perbatasan menjadi serius. Orang-orang yang dikirim oleh pasukan khusus belum mendapatkan informasi. Monan bertanya, perbatasan ditangani oleh tentara perbatasan. Kenapa pasukan khusus kita yang harus mengurusnya? Qingluan menjawab, pasukan khusus daerah militer barat daya dan personel pasukan khusus kami semuanya menghilang secara misterius. Itulah kenapa sangat mendesak ketua instruktur untuk bertindak. Monan hanya membaca sebentar dan Monan berkata, oke, aku mengerti. Apakah udah selesai melihatnya? Ini adalah informasi baru aja didapat 1 jam yang lalu. Apakah udah selesai membacanya sekarang? Apa kau tahu kemana kita akan pergi? Kota tujuan Tongping. Pasukan Sucaku akan menghubungimu pada 12.07 siang. Target yang paling kau curigai adalah organisasi pemujaan. Dalam hati Qingluan, apakah pria ini benar-benar manusia? Dia tahu semua informasi secara rinci. Apa kau ingin aku melanjutkannya? Berikut adalah informasi pribadi dan foto pribadimu. Apa? Di mana? Saat dilihat, ternyata ada foto Qingluan. Dalam hati Qingluan, OMG, kok bisa ada? Garis sialan itu memasukkan informasiku ke sini. Semua karena keluargaku memaksaku untuk kencan buta. Helikopter ini adalah produk baru dari lembaga penelitian kami. Gak seperti helikopter militer biasa, benda ini bisa terbang sejauh 2000 km. Oh iya, BTW ini satu set seragam tempur. Kau bisa memakainya. Monan membalas, aku gak apa-apa. Kenapa aku harus mengganti pakaianku? Tentu saja harus diganti. Jika tidak, setiap prajurit di perbatasan akan melakukan penyelidikan tentangmu dan itu merepotkan. Ini ganti di sini. Kau juga bisa menggantinya ketika kita udah sampai di bandara. Dalam hati Qingluan, apa benar dia akan berganti di sini? Aku sampai sebesar ini belum pernah ada seorang pria yang berganti pakaian di depanku. Meskipun aku nggak mendengar suaranya, aku masih bisa membayangkannya. Oke, aku udah selesai. Tapi kenapa wajahmu memerah? Kabin ini terlalu panas. Jangan pedulikan aku. Dalam hati Monan, aku akan menghubungi mereka terlebih dahulu. Lagi pula, aku nggak tahu berapa lama aku di sini. Monan memberikan pesan pada Yang Qingse. Monan berkata, aku akan keluar selama beberapa hari. Jangan khawatirkan aku. Qingse membalas, aku baru aja kembali dari sekolah dan sekarang kau keluar lagi. Apa aku hanya bisa makan malam saat kau kembali? Monan merespon, entahlah, aku akan menemuimu nanti. Oke, anggap aja begitu. Aku akan berlatih piano. Qingse sudah membantuku menemukan pecahan dari cakram reinkarnasi. Itu pasti sulit untuknya. Dan mereka pun sampai di sebuah pegunungan di pangkalan perbatasan Guangxi. Seseorang berkata, hehehe, Kyle, aku dengar instruktur Qingluan akan kesini bersama kepala instruktur baru. Orang yang rambutnya pirang berkata, benarkah? Aku dengar sebelumnya Tou Peng menyewa seseorang kepala instruktur baru. Aku pikir dia bohong pada kami. Orang yang baru keluar berkata, bukankah Cukel yang mengundangnya beberapa kali? Seseorang berkata, Yuxiao, kau terlihat linglung sejak kembali dari Himalaya. Jangan khawatir, Ling Mei dan yang lainnya pasti akan kembali dengan selamat. Oke, terima kasih saudaraku. Aku nggak tahu apakah kepala instruktur yang baru akan sekuat apa. Yang pirang menjawab, pastinya dia punya beberapa kemampuan karena berhasil menjadi instruktur. Tapi Xiong bilang dia akan mencoba menantang kepala instruktur itu. Dan tentu saja aku juga akan menantangnya. Dalam hati orang ini, setelah aku bertemu Xiang Ningmei dan instruktur Pantalong, aku akan bicara dengan mereka dan meminta Pantalong untuk memperkenalkan instruktur baru.
agar bisa lebih dekat dan mendapat dukungan. Jika kepala instruktur baru bisa mengajariku sesuatu, aku ingin membalas mereka yang memandang rendah diriku, terutama Monan itu. Lalu dua orang muncul di atas pegunungan. Saudara, aku melihat kepala instruktur. Dia jelas belum berusia 20 tahun. Apa kalian sudah menantang? Teropongku sudah siap, Monan berkata. Gunung ini nggak buruk. Seharusnya yang tertinggi di sini. Qingluan merespon. Benar, tingginya 300 meter dan tentara perbatasan harus mendaki ke sini 3 kali sehari. Kepala instruktur, saudara-saudara di sana suka bercanda. Harap dimaklumi. Hahaha. Nggak perlu khawatir, itu hal yang normal. Dalam hati Monan, bagus, 5 orang jarak segini, sangat bagus untuk dilihat dengan teropong. Seseorang berkata, melaporkan ke instruktur, tali untuk turun hilang. Qingluan berkata, cari dan cepat temukan. Pasti si bajingan Hou dan yang lainnya, merekalah yang melakukannya. Mari kita lihat, apakah orang tua itu terkena karma nanti atau enggak. Nggak perlu, ini hanya sebuah tebing. Lalu seseorang melihat mereka berdua menggunakan teropong. Yang menggunakan teropong berkata, heh, itu kepala instruktur. Temannya menjawab, orang itu mengenakan seragam tim biasa tanpa emblem di bahunya. Jadi dia nggak mungkin prospek instruktur baru Qingluan kan? Wanita yang di belakang berkata, wanita kan itu? Anggaplah wanita. Dia berkata, jangan konyol. Sejak kapan tim khusus Sucaku kita menerima instruktur laki-laki? Rambut pirang berkata, sini biar aku lihat. Aku cuma melihatnya samar-samar. Yang teropong berkata, bukannya bisa pakai scope sniper. Lalu tiba-tiba Monan lompat. Oi, apa yang ingin dia lakukan? Dia melompat dari tempat tinggi. Apa dia nggak takut mati? Entah kenapa, rasanya instruktur ini mengerikan sekali. Lalu Monan langsung turun dan sampai di bawah. Awas, tiarap! Dampaknya sangat besar. Bahkan sampai tanahnya retak. Aku mendengar percakapan kalian. Ada di antara kalian yang ingin menantangku. Ya Tuhan, inikah kepala instruktur kita? Tapi apa dia ini masih seorang manusia? Para jurid yang di kanan berkata, lompat dari tempat setinggi itu dan mendarat tanpa cedera. Luar biasa. Kepala instruktur emang keren. Wanita itu berkata, wah, kepala instruktur kita sangat tampan, muda, dan mempesona. Dalam hati orang ini, tidak, dia bukan Monan. Pasti hanya mirip. Lalu Monan memperkenalkan dirinya. Dia berkata, aku Monan, kepala instruktur kalian. Deng. Aku sudah mati-matian berusaha mendekati bos untuk balas dendam. Tapi sekarang dia jadi kepala instrukturku. Kenapa kau melakukan hal ini padaku? Woi, Lu Xiao, apa kau baik-baik aja? Dalam hati Monan, orang itu sangat sombong di perjamuan Ivy sebelumnya. Kenapa sekarang dia seperti kepiting pincang? Seseorang berkata, hormat Pak Kepala Instruktur, Kapten Wei Tian hendak melapor. Mohon berikan instruksi. Sebelum aku datang, siapa aja yang ingin mencoba menantangku? Coba tunjukkan batang hidungnya. Yang merasa tadi menantang kepala instruktur, cepat keluar barisan. Kapten Wei Tian berkata, sekali lagi, yang merasa menantang kepala instruktur tadi, cepat keluar barisan. Lapor. Kali ini, anak buah saya sudah membuat kesalahan. Saya gagal mendidik mereka. Wei Tian meminta agar masalah ini kami selesaikan bersama-sama. Boleh. Kalau kalian ingin mencoba menantangku, ku beri kalian kesempatan. Kalian semua serang aku bersama-sama. Kalau kalian bisa menyentuh ujung pakaianku atau membuatku mundur selangkah, maka aku kalah. Dalam hati mereka, sombong sekali. Akan kubuat dia mati sekalian. Kepala instruktur terlalu percaya diri sampai-sampai meremehkan kami. Kami bersama kapten, pemenangnya sudah bisa dipastikan. Silahkan atur seorang timer. Baik, timer dimulai. Sudah dimulai. Kalau kalian belum mau menyerang, kalian tak akan bisa menang. Kepala instruktur, mohon maaf. Lalu dia menyerang. Tapi dengan mudah, Mona menahannya. Kekuatan seranganmu sangat buruk. Lalu dia langsung dihempaskan. Yuk, sisa 45 detik lagi. Hiya! Dia menendang Monan. Tapi dengan mudah, langsung dihempaskan juga. Ayo cepat, serang bersamaan. Sisa 40 detik lagi. Dan ini akan segera selesai. Kita harus menang. Lalu Monan seperti terbang, menginjak seperti memunculkan perisai energi, dan itu dimanfaatkan menjadi pijakan di udara. Ini tekanan yang sangat kuat. Kalian sebenarnya nggak buruk, cuma terlalu lembek. Kupikir gak ada satupun orang di timku yang bisa mengalahkanku. Tapi sekarang aku dibuatnya nggak berdaya. Sungguh memalukan. Bertahanlah, sisa 33 detik. Dalam hati orang ini, aku emang gak bisa mengalahkanmu, tapi aku masih bisa lari. Asalkan aku bisa bertahan sampai detik terakhir, maka aku akan menang. Mau kabur? Bermain pintar aja tidak akan memenangkanmu di medan pertempuran. Hahaha. Tapi kepintaranku lah yang akan menyelamatkanku. Lah, kenapa ini? Kenapa aku gak bisa bergerak? Ini energi penarik. Lalu Monan langsung menarik orang itu, dan dia berhasil menggenggamnya. Monan berkata, lain kali kalau emang mau kabur, ya kabur aja, jangan banyak bacot. Orang itu pun dilepaskan, tapi sampai bawah dia menembus tanah. Tulangku rasanya seperti ditabrak mobil bersenjata. Yuk bertahan, 24 detik lagi. Apa? Sialan, kenapa rasanya lama sekali? Bertahan, 22 detik lagi. 21 detik. Sial,
Aku nggak bisa bertahan lebih lama. 20, ayo 19, Kapten. Semuanya bergantung padamu. 18, 17, 16. Seseorang memberikan Qingluan tali dan dia berkata, "Instruktur, kepala instruktur baru sudah mulai akrab dengan anggota tim." Qingluan berkata, "Oh, kupikir dia nggak akan bisa akrab dengan anggota tim secepat itu, instruktur. Tapi maksudku bukan cuma akrab, tapi kelewat akrab." Hah? Apa maksudmu? Ayo, siapa lagi yang mau menantangku? Bagus, kalian pasti udah mengenalku dengan baik sekarang. Dalam hati orang ini, tentu saja kedepannya pasti akan sangat keren kalau aku bisa menguasai jurus-jurus bertarung kepala instruktur. Siap, kepala instruktur. Dalam hati Qingluan, hanya butuh beberapa detik aja untuk melumpuhkan mereka semua. Qingluan berkata, "Sekarang, karena kalian udah mengenal kepala instruktur, jangan berani macam-macam lagi. Dan juga, jangan lupa untuk merawat yang cedera. Kepala instruktur, instruktur, ada kabar terbaru dari makam kuno. Instruktur, ini kabar terbaru dari makam kuno. Apa ini kabar dari mereka?" Bukan, titik terakhir hilangnya kontak ada di titik A dan B di peta ini. Kelima anggota tim sudah masuk 3 jam yang lalu. Titik B adalah markas para pemberontak negara tetangga. Karena ini adalah batas negara, kita harus bertindak secepatnya. Informasi yang bagus. Dalam hati Monan, Qingluan memiliki keterampilan diplomatik dan dia bisa bernegosiasi dengan lebih baik. Tapi kenapa pola seperti ini bisa muncul? Qingluan berkata, "Kepala instruktur, kalau nggak ada lagi yang bisa dipertanyakan, kita akan langsung berangkat dalam 2 jam. Oke, kita berangkat. Segera bersiap-siap, kita akan pergi dalam 2 jam. Ha, Wei Tian, bagaimana keadaan yang cedera?" Wei Tian menjawab, "Lapor, gak ada luka serius yang mempengaruhi tulang. Baiklah, kalian segera kembali dan berkemas." Siap. Lalu 2 jam kemudian, mereka semua sudah siap. Kalian pulih dengan sangat cepat. Siap, kepala instruktur. Ini karena kami meminum pil Yantan. Dalam hati prajurit ini, saat itu pilnya masih sangat banyak. Tapi selama 9 hari ini, stoknya terus terkonsumsi dalam jumlah besar. Sepertinya akan habis dalam sebulan. Orang ini berkata, "Sepertinya ada banyak orang kuat di asosiasi dan jadi aku ingin berterima kasih pada kepala instruktur atas kemurahan hatinya. Jika tidak, mau minum obat pil apapun, cederaku tak akan bisa pulih. Kepala instruktur, dalam perjalanan nanti kita perlu melewati sebuah desa. Semua desa di sini berisikan para kultivatorku. Pasukan perbatasan ingin menjual tanaman obat untuk membeli obat cacing. Baiklah, pikirkan itu nanti. Ayo berangkat." Lalu mereka pergi ke sebuah pintu makam. Seharusnya pintu makamnya nggak di sini. Orang ini berkata, "Kepala instruktur, Anda tahu banyak soal makam Feng Shui." Dalam hati orang ini, kepala instruktur tampan ini pasti adalah anggota keluarga seniman bela diri kuno. Mona merespon, "Aku hanya merasa ada yang nggak beres di sini. Pendeteksi suhu tak menemukan hawa keberadaan siapapun. Udaranya juga normal dan gak beracun. Kita aman untuk masuk." Kepala instruktur. Lalu Monan memberi sebuah aba-aba. "Ayo, maju!" Lalu mereka melihat seperti sebuah desa kecil. Ada banyak para penganut agama sesat di desa seberang sana. Apa yang harus kita lakukan, instruktur? Ada banyak juga penduduk Cina di sana. Kita tetap harus pergi ke sana. Berapapun penganut agama sesat yang akan kita hadapi. Ayo pergi! Mereka pun langsung ke sana. Di dalam desa, kita melihat ada beberapa orang. Orang yang di kiri, orang yang berambut coklat berkata, "Wahai Nabi, lihat pasukan Cina. Kenapa pasukan Cina datang kemari? Ini adalah wilayah negara kita." Orang ini adalah Caca, pemimpin agama sesat, dikenal juga sebagai nabi mereka. "Cantik, ayo sini." Seseorang berkata, "Para orang asing ini menemukan harta karun peninggalan leluhur desa kita. Cepat, kejar dan tangkap mereka. Kalau para dewa gunung merasa terganggu, kita bisa mati." Seorang lagi berkata, "Kami adalah para keturunan Cao Chilong. Kami telah menguasai berbagai jenis seni bela diri. Kalau kalian ingin bertarung dengan kami akan layani. Kalian sudah melanggar batas negara kami. Ku beri kalian waktu 1 jam untuk berkemas dan segera angkat kaki. Kalau tidak, kami akan merebut kembali wilayah kami dengan paksa." Dalam hati Qingluan, setidaknya terdapat 1000 orang penganut agama sesat di sini. Dan di antara mereka ada orang Cina. Tim khusus lainnya yang datang kemari, mereka datang untuk menyetorkan nyawa. Dalam hati prajurit ini, semoga kepala instruktur menerima informasinya dan segera kemari. Qingluan berkata, "Sepertinya kalian sudah mengetahui kekuatan tim khusus kami. Kalau begitu, kenapa kalian masih memberontak pada kami?" "Ini adalah pertama kalinya kami memberontak pada negara kalian dalam 8 tahun terakhir. Negara kalian sangat mengesankan, tapi semenjak kemarin jadi jauh dari kata baik." Qingluan maju. "Apa yang kalian lakukan pada mereka?" Lalu para penganut agama sesat, mereka menembaki ke arah Qingluan dan juga para prajurit. Tapi mereka bergerak sangat cepat. "Ibu,
Aku takut. Dan muncul seperti cahaya dari tubuh Qingluan. Hei, instruktur cantik, kusarankan agar kau tidak bertindak lebih jauh. Karena ini hanya akan merugikan kedua belah pihak. Mari kita buat kesepakatan. Selama kalian gak ikut campur urusan kami akan pergi dalam 3 hari. Kami juga akan memberitahu kalian lokasi tim khusus kalian. Dalam hati Caca, tim khusus satu ini adalah tim khusus yang dibentuk oleh Shao Kancie. Sebaiknya aku tidak terlibat konflik dengan mereka. Tidak akan. Kami sendiri yang akan membawa orang-orang kami pergi hari ini. Toh wilayah ini juga adalah wilayah negara kami. Kalian gak berhak atas apapun. Caca. Dalam hati Caca, benar juga, aku masih punya mereka. Kalau begitu, ayo selesaikan sekarang juga. Lagi pula, aku juga penasaran mana yang lebih kuat, para seniman bela diri kuno kalian atau para ahli segel suci kami. Baiklah, kalau kalian kalah, kalian harus mengatakan di mana kalian menahan tim khusus kami dan secepatnya pergi dari sini tanpa membawa apapun. Oke, tapi kalau tim khusus kalian yang kalah, kalian enyah dari sini. Qingluan berkata. Baiklah, kalau begitu, mari mengacu pada aturan terakhir kompetisi nasional dan mengutus satu perwakilan. Dalam hati Qingluan, aku harus mengulur waktu sambil menunggu Monan datang. Prajurit ini berkata, kepala instruktur sudah menerima pesan kita. Beliau mungkin akan sampai dalam 4 jam. Biarkan aku dulu yang maju. Qingluan merespon, iya, kau hanya perlu menahan mereka dan mengulur waktu. Kita masih belum tahu kekuatan para penganut agama sesat ini. Berhati-hatilah, dimengerti. Dan mulai. Dan mereka langsung maju dan langsung beradu serangan. Ini kekuatan Qi murni Cina. Boleh juga. Lalu dia langsung menendang orang itu, tapi tubuhnya seperti dari tengkorak. Caca jelas-jelas terkena serangannya. Dia langsung terhempas, tapi dia bisa langsung bangun. Bagus, tepuk tangan untuk pasukan Cina kita. Dalam hati si prajurit, apa itu tadi? Rasanya seperti aku menendang mayat hidup. Ayo maju kalau bisa. Ayo serang aku lagi. Halo. Jelas-jelas dia adalah manusia yang hidup, tapi tubuhnya terasa seperti boneka. Aku gak percaya. Tubuhnya seperti boneka, gak menerima luka sedikit pun. Lalu setelah setengah jam bertarung, dia pun akhirnya kalah. Di babak pertama ini, kami yang menang. Siapa lagi yang akan kalian utus? Hore, menang! Ming, maju! Prajurit yang di kiri berkata. Apa yang dipikirkan instruktur? Dia benar-benar memilih Qing Si dingin. Prajurit yang di kanan menambahkan, meskipun dia kuat, dia sama sekali gak pernah berkomunikasi dengan kita. Kalau dia kalah, bagaimana caranya? Dia akan memberitahukan kelemahan musuh pada kita. Prajurit yang tadi berkata, ada yang aneh dengan tubuh orang itu. Kau harus hati-hati. Sepertinya kalian kehabisan orang, sampai-sampai mengirim wanita untuk bertarung. Dengan cepat, Qing langsung maju. Si tetua itu mencoba menyerang, tapi dengan mudah Ming menghindarinya. Dan Ming berhasil menangkap kepalanya. Dan kepalanya langsung di kayak chiropractor nih. Tetua itu pun langsung terjatuh. Tapi nggak sampai di situ aja, Ming pergi lagi ke orang itu dan langsung menginjaknya. 3 jurus tendangannya mirip dengan yang digunakan kepala instruktur. Lalu setengah jam kemudian, dalam hati Qing, setelah berkali-kali terkena seranganku, dia masih aja sanggup berdiri. Bahkan auranya masih stabil. Pasti ada nggak beres dengan orang ini. Aku masih belum menemukan kelemahannya. Sekalipun aku mampu mengalahkan 1 orang ini, masih ada 3 lagi yang akan maju. Sepertinya kalian akan kalah lagi. Sebaiknya kalian segera pergi dari sini sebelum kalian benar-benar malu. Dan instruktur cantik, kalian para orang Cina selalu memegang janji. Maka sesuai kesepakatan, jangan ganggu kami selama 7 hari ke depan. Dalam hati Caca, setelah ini, aku mungkin akan dipromosikan menjadi salah satu dari 12 duta besar saat kembali nanti. Lalu Ming pun diserang lagi. Apakah aku akan kalah? Tapi ternyata Monan menangkap Qing. Dalam hati Qing, kepala instruktur, kenapa dia datang kemari? Kau nggak apa-apa. Monan berkata, meniru gerakanku secara paksa bisa berefek negatif pada tubuhmu. Jangan lakukan lagi lain kali. Kepala instruktur, kita sedang bertarung dengan mereka dan kita sudah kalah 2 kali. Dalam hati Caca, kepala instruktur, orang itu. Lalu Monan melihat tanda-tanda di jubah mereka. Teman-teman, kalian sudah bertugas dengan baik. Mereka menang dengan curang. Mereka menanam parasit misterius di tubuh mereka untuk menyalurkan kekuatan mereka satu sama lain. Itu membuat kalian seolah-olah melawan sekelompok orang secara bersamaan. Prajurit yang di kiri berkata, pantas saja, mereka nggak bisa kehabisan kekuatan. Jadi begitu rupanya. Licik sekali, Qingluan berkata. Lalu bagaimana cara kita bisa menang melawan mereka? Sayangnya, sekalipun kekuatan mereka digabung, itu nggak akan cukup untuk mengalahkanku. Sekarang, di ronde ketiga ini, coba siapa yang mau menyetorkan nyawanya? Bocah sombong, ayo coba bunuh aku. Lalu Monan maju dan langsung menangkap tangan orang itu. Monan berkata, jadi ini tubuh yang memberi makan parasit dan menggunakan parasit itu untuk menyalurkan kekuatan. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa tahu? Monan merespon, calon orang mati gak punya hak untuk tahu siapa aku. Lalu dengan cepat Monan memotong tangannya. Orang-orang di belakang juga kesakitan seperti dugaanku. Induk dan anak parasitnya saling terhubung. Kalau begitu, ayo selesaikan semuanya sekaligus.
Jangan bunuh aku. Aku mengalah. Aku mengalah. Beraninya kau. Dan orang itu langsung dibunuh. Dan mereka semua langsung mati seketika. Kau, beraninya kau membunuh umatku. Selanjutnya, ayo, siapa berikutnya? Dalam hati mereka, dia membunuh tetua dengan mudahnya. Siapa orang bodoh yang masih berani menghadapi orang mengerikan seperti dia? Waduh, nge-rap. Siapa orang bodoh yang masih berani menghadapi orang mengerikan seperti dia? Sepertinya kalian ingin mengaku kalah. Kalau begitu, kami akan mundur. Tapi dengan satu syarat. Syarat matamu. Tapi Caca langsung ditampar. Siapa yang mengizinkanmu bicara? Dalam hati Caca, apa? Beraninya kau membuatku berlutut. Dia berkata, oi, kau benar-benar cari mati. Lalu tanda di tubuhnya mulai seperti bercahaya. Dan orang-orang mulai ada seperti cahaya merah juga muncul dari mereka. Lalu Monan menggunakan seni surga 14 tangan. Teknik pertama, dengan satu serangan itu, Monan membunuh semua orang kecuali Caca. Dalam hati Monan, aku menggunakan 70% kekuatanku untuk melancarkan serangan ini. Namun, hanya membuatnya mundur 100 meter. Dalam hati Caca, totem kenabian ini bisa meminjamkanku kekuatan 300 orang penganut agamaku. Tapi dia bisa melumpuhkan 300 orang itu dengan satu serangan barusan. Lalu Monan sadar, pola tato di tubuhnya berbeda dengan yang lainnya. Qingluan berkata, kepala instruktur, jangan, kalau kita membunuhnya sekarang, aku khawatir akan terjadi perang antar dua negara. Sihir ucapan, berlutut. Dan dengan itu, Caca langsung dibuat berlutut. Dengar, kalian punya waktu setengah jam untuk berkemas. Jangan bawa apapun bersama kalian. Baiklah, dan timku, katakan, di mana mereka? Mereka terperangkap di makam kuno. Ayo pergi, cepat. Qingluan berkata, baiklah. Siapa aja yang akan ikut serta ke gerbang makam kuno? Oh iya, kepala instruktur, Anda datang tepat waktu. Jika tidak, Qing akan terluka parah. Monan berkata, kau terkena racun. Kau terkena semacam racun yang bekerja saat kau bicara. Iya kan? Dia mengangguk. Kau terlalu sering memaksakan diri. Dalam hati Monan, meskipun ada jalan, dia nggak bisa melakukannya atau mengekspresikannya. Seorang prajurit berkata, Ratu Di, maaf, maksudku Qing, kami minta maaf atas perlakuan kami sebelum-sebelumnya. Wanita yang di belakang juga berkata, Qing, maafkan kami. Seorang prajurit melapor, kepala instruktur, mereka semua udah pergi. Kita bisa masuk ke makam kuno. Kalau begitu, masuklah terlebih dulu. Tugaskan seseorang untuk mengawasi para penganut agama sesat itu agar tak macam-macam lagi. Dalam hati Monan, agak kurang nyaman rasanya harus selalu memberikan instruksi setiap sebelum bertindak. Lalu mereka pun pergi ke dalam. Dalam hati Monan, ini baru jalan masuk ke makam kuno yang sebenarnya. Ini terhubung dengan makam yang sebelumnya. Qingluan berkata, semuanya jangan asal menyentuh peninggalan bersejarah di makam ini sebelum aku meminta seseorang untuk melakukannya. Dalam hati Qingluan, kali ini Monan bertugas dengan sangat baik. Kepala instruktur, coba periksa lukisan di dinding ini. Sepertinya makam ini dulunya milik suatu jenderal di zaman kuno. Lukisan ini menggambarkan sejarah peperangan 3 kerajaan kuno di Cina. Prajurit itu berkata, mungkinkah yang dikatakan penduduk desa sebelumnya itu benar? Bahwa leluhur mereka adalah Cao Yun. Entah, gua ini dibangun berdasarkan penampilan suatu makhluk mitologi. Dalam hati Monan, struktur makam ini cukup menarik. Lalu tiba-tiba dari dalam, benar-benar biadab. Mereka menghancurkan relik budaya yang gak bisa mereka bawa. Semuanya berhenti. Sedangkan di hutan di luar makam, ada seperti satu kelompok sama seperti tadi, penganut agama sesat. Mereka semua bermeditasi mungkin ya. Lalu Caca datang menghampiri mereka. Dia berkata, Tuan Duta Besar, kami sudah menghancurkan semua artefak di dalam sana. Mereka nggak akan bisa mendapatkan apapun. Dalam hati Duta Besar sampai menarik pasukan operasi khusus ke dalam makam. Kalau bukan karena kepentingan semua orang, aku pasti udah memenggal kepalamu. Aku telah meminta seorang ahli kekuatan suci untuk menghancurkan relik peninggalan kuno itu. Dan untuk berjaga-jaga, aku menyiapkan rencana cadangan. Aku menyuruh anggota kultus untuk memasang bom di makam itu. Kalau begitu, cepat ledakan. Tunggu apa lagi? Kalian persiapkan ledakan. Cepat. Orang itu berkata, ku dengar kalian kalah saat bertarung melawan seseorang dari pasukan operasi khusus. Apa itu benar? Iya, orang itu emang sangat tangguh. Tapi sekuat apapun dia gak akan selamat dari ledakan bom itu. Dan dia dan orang-orangnya akan terkubur hidup-hidup di sana. Sayang sekali. Padahal, aku masih ingin mencoba bertarung dengannya. Mau bagaimanapun juga, dia telah berhasil membunuh seorang tetua dan 50 pengikut kita dengan sekali serangan. Tuan Duta Besar, saksikan saja pertunjukanku. Hitung mundur sudah dimulai dan bomnya akan segera meledak. Sedangkan di aula makam, mereka semua masih ada di dalam. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Suara ledakan. Mungkinkah dinamit? Makamnya mulai runtuh. Brengsek, ini pasti ulah para penganut agama sesat itu. Mereka ingin mengubur kita hidup-hidup. Kita harus segera keluar dari sini. Ayo, buka gerbangnya. Gerbang batunya sangat sulit dibuka. Sepertinya bagian luar ruangan ini sudah runtuh dan menghalangi pintunya. Dalam hati Monan, makam kuno ini sangat misterius. Saat terjadi ledakan tadi, aku mencium bau yang aneh. Monan berkata,
karena nggak ada jalan lain, ayo kita pergi lebih dalam. Baik, apa kau kepala instruktur? Qing Luan dalam hati Monan, tim khusus sebelumnya terperangkap di seberang tembok. Mungkinkah cara mereka terperangkap juga sama? Qing Luan berkata, iya ini aku, kepala instruktur. Bagaimana keadaan Anda? Tolong bawakan kotak P3K. Makam kuno ini dibangun berdasarkan struktur hewan mitologi kuno. Jalan masuk sebelumnya adalah buntutnya. Jalan di sisimu seharusnya mengarah ke lengannya. Aku akan mengamati sekitar terlebih dulu. Mekanisme jalan keluar seharusnya ada di bagian perut. Yang di seberang berkata, kalau begitu, mari sama-sama mencari. Barangkali ada jalan keluar lain. Baiklah, kau hati-hati. Semuanya, ayo! Dalam hati Monan, aula makam ini sangat besar. Waktu akan sia-sia kalau hanya kita habiskan dengan berdiam diri. Lalu Monan menyentuh sesuatu dan tiba-tiba terbuka beberapa pintu. Keempat pintu batu ini adalah bagian kuku dari hewan mitologinya. Tak heran kalau kita nggak bisa pergi dari aula. Lalu mereka masuk ke salah satunya. Seseorang berkata, kepala instruktur, hati-hati, kaki Anda menginjak api. Dalam hati Monan, api ini adalah darah dari hewan mitologinya. Tak kusangka ini ada di sini. Kepala instruktur, cepat naik, Anda bisa-bisa terbakar. Yang rambut pirang berkata, aura panasnya benar-benar gak tertahankan. Kepala instruktur, cepat naik. Sepertinya pemilik makam ini gak ingin kita keluar. Buat 4 tim terpisah dan pergi ke 4 pintu batu untuk memberitahu tim yang lainnya. Aku gak akan bisa bertahan lama. Siap, tolong awasi kepala instruktur. Mereka dengan cepat pergi. Sedangkan di sisi lain terowongan, ada yang datang. Apa ada orang di dalam sana? Kami akan mencoba membuka pintunya. Hei, iya, kami ada di sini. Tolong, buka pintunya. Ternyata ada Pantalong, Ling Mei. Pintu batu di ujung terowongan sudah terbuka. Cepat keluar. Kepala instruktur sedang terbakar menahan apinya. Cepat keluar, sekarang juga. Setengah jam kemudian, Mona masih bertahan di atas api itu. Dalam hati Qing, kepala instruktur selalu menderita dan bertindak sendirian. Dan akhirnya Mona pun keluar. Si rambut pirang ini berkata, kepala instruktur, sekarang kita yang nggak bisa keluar. Bagaimana ini? Dalam hati si pirang, kita baru aja berhasil mengeluarkan yang lain. Tapi 21 orang kita malah terjebak di perut makam. Benar-benar tragis. Apa kau mencium sesuatu? Apakah yang Anda maksud bau sol sepatu Anda yang terbakar? Bukan. Hei, ini jenderal legendaris. Dilihat dari bentuknya, ini pasti Yu Fei. Ini adalah posenya setelah berhasil memenggal kepala musuhnya. Benar kan kepala instruktur? Makam ini milik kerajaan zaman perang dulu. Dan Yu Fei adalah jenderal di wilayah selatan dinasti Song. Lalu tiba-tiba Mona menghempaskan. Loh, patungnya dihempaskan ke atas. Wah, kepala instruktur, ada jalan masuk di sini. Dalam hati prajurit yang kanan, kenapa orang sepintar dia harus masuk tim khusus? Aku jadi tetap gak berguna seperti biasanya. Lalu mereka pun turun ke bawah. Saat di bawah ternyata ada banyak sekali harta. Wah, ya Tuhan, porselen dan guci-guci di atas sana seperti sampah jika dibandingkan yang ada di sini. Seorang lagi berkata, mungkinkah itu mahkota kaisar? Dan lihat tongkat emas itu. Dalam hati Monan, ya lagi pula di sini aman. Biarlah mereka menggila seenaknya. Toh mereka nggak akan bisa membawa harta-harta ini. Lalu Monan melihat kolam tadi, kolam air dingin ini. Ia membuat embrio Xiaolong bereaksi. Monan berkata, aku mau mengamati kolam air dingin itu. Kalian jangan main jauh-jauh. Baiklah kepala instruktur, cepatlah kembali. Monan pun menyelam ke bawah. Saat di bawah, dia melihat sebuah bangkai binatang mati. Anjing mastif raksasa yang bisa menelan roh ganas bisa mati di sini. Oh, di sana. Lalu Monan langsung keluar dari air dan dia melihat sebuah tombak kecil tuh di atas tuh, kok kelihatan tuh. Lalu Monan juga mengeluarkan tombaknya, tombak petarung. Bahkan tombak yang kupegang pun gemetaran. Itu jelas bukan tombak perang yang bisa ditempa di bumi. Baiklah, biar kulihat sebagus apa kau. Lalu Monan maju dan mereka beradu serangan. Tapi akhirnya tombak Monan hancur. Bahkan tombak pembunuh dihancurkannya dengan mudah. Karena kau bertemu dengan kaisar ini, maka akan kurawat kau dengan baik. Nah, kena kau. Dan karena itu ruangannya mulai gemetar. Rupanya makam kuno ini dibuat untuk menguburmu. Monan pun jatuh ke air lagi. Tombak ini terlalu berat dan mata tombak ini memiliki mata yang berdarah-darah. Baiklah, aku akan membawamu melihat matahari lagi. Lalu Monan membawanya keluar. Aku akan menggunakanmu dengan semestinya. Master bilang jika dia datang ke bumi hanya untuk mencari harta, seharusnya Master akan segera datang. Tak kusangka masih ada senjata suci di dunia ini yang tidak bisa kukendalikan. Niat pedang mulai terbentuk dalam tubuhku sampai membuatku menangis darah seperti ini. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyebutmu tombak petarung bermata darah. Sebentar, ini pasti taring dari anjing mastif itu. Tidak kusangka, setelah bangkainya menjadi abu, dia masih menyisakan 2 taringnya. Taring ini adalah item yang bagus. Tombak ini terlalu berat. Aku harus cepatnya terbiasa menggunakannya. Lalu Monan keluar. Kepala instruktur, akhirnya Anda kembali. Seorang berkata,
Kepala instruktur, makam kunonya sedikit berguncang tadi. Kami berencana untuk membawa harta karun ini. Baiklah, terserah kalian mau buat apa. Kepala instruktur, gak ada sinyal di tempat ini dan gak ada jalan keluar. Coba lihat ini. Kelompok Qingluan pun berhasil keluar dari makam. Caca berkata, tidak aku sangka kalian bisa keluar dari makam. Tapi sudah 2 jam sejak bom itu meledak. Apa kalian masih bisa menyelamatkan mereka yang terjebak di dalam sana? Si duta besar berkata, instruktur Qingluan, lama tak jumpa. Apa kau masih ingat aku? Kau rupanya si pengkhianat. Kau sudah mengkhianati Cina, tapi kau masih punya nyali datang kemari. Hahaha. Keberadaan Xiao Qianque tidak diketahui. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Instruktur Qingluan, temuilah ajalmu. Teknik 9 api membara. Si duta besar menyerang Qingluan. Qingluan sampai terhempas. Hahaha. Instruktur, apa hanya segini kemampuanmu? Dalam hati Qingluan, kami nggak boleh membiarkan orang ini berbuat seenaknya di Cina, sekalipun nyawa taruhannya. Dengan cepat, Qingluan menyerang balik, tapi nggak berdampak sama sekali. Hah? Bagaimana mungkin? Tubuhmu kebal. Si duta besar melanjutkan, aku sangat berterima kasih pada Xiao Qianque atas hinaannya terhadapku dulu. Jika tidak, aku nggak akan bisa menjadi seperti ini sekarang. Dalam hati Qingluan, sial, pengkhianat itu. Dia benar-benar menguasai teknik suci yang sangat mengerikan. Bahkan senior Xiao Qianque mungkin akan kesulitan menghadapi dia yang sekarang. Hahaha. Hari ini, kami akan mengubur kalian semua. Mengubur semua pasukan operasi khususmu di tempat ini. Cepat, serang mereka. Lalu mereka mulai membunuh para prajurit. Yang cedera, segera mundur. Dalam hati Qingluan, sebenarnya para anggota di timku masih dalam masa pendidikan di Universitas Yan. Aku merekrut mereka karena aku melihat kemampuan mereka. Jika saja aku lebih kuat, aku pasti bisa melindungi timku. Lalu Qingluan akhirnya terkena serangan. Entah tembakan, entah pisau, entah apa. Tapi dia terkena serangan. Instruktur! Akankah aku berakhir terkubur di perbatasan tandus ini? Lalu tiba-tiba ada yang berteriak, beraninya kalian melukai anak buahku, matilah! Dengan tombak yang baru, dalam sekejap Monan langsung membunuh 3 orang. Apa yang terjadi? Monan pun akhirnya berhasil keluar dari aula pemakaman. Hah? Siapa orang ini? Dalam hati Caca, Monan, bagaimana bisa dia keluar? Padahal pintu batu itu gak bisa dihancurkan dengan tank sekalipun. Tapi dia, wah, ayo cepat kembali ke makam. Caca berbisik, Tuan Duta Besar, dia adalah kepala instruktur pasukan operasi khusus. Dialah orang yang membunuh para pengikut kita dengan sekali serangan. Woi, kau sebenarnya siapa? Aku adalah orang yang akan membunuh kalian. Cepat, bunuh dia, ini perintah. Mereka semua pun maju. Lalu Monan menggunakan skill Yue Xian Shi Mie. Bentuk pertama. Dengan serangan itu, dia langsung membelah 2 seseorang. Ya ampun, senjata macam apa itu? Semuanya, bunuh semua musuh kita. Bunuh! Dalam hati si duta besar, dia benar-benar kuat. Bagaimana aku akan menanganinya? Kami nggak boleh membiarkannya hidup. Lalu tiba-tiba, tubuhnya bercahaya sangat terang. Tubuhnya bersinar. Dan dia mulai bertransformasi menjadi lebih besar. Sebesar apapun badanmu, itu percuma. Lalu Monan melempar tombaknya. Bocah, akan kuladeni kau. Dengan sepenuh hati, si duta besar berhasil menghindarinya mungkin. Lalu dia langsung menyerang ke arah Monan. Hahaha, apanya yang kepala instruktur? Hanya segini aja kemampuanmu. Kau jauh lebih buruk dari Xiao Qianque. Monan sambil kabur berkata, coba kenai aku dengan seranganmu dulu, baru kau bisa bicara seperti itu. Cih, bocah yang hanya bisa bergantung pada senjata. Hei, jangan lari. Lalu tiba-tiba muncul banyak sekali tank. Brengsek, mereka sampai menggunakan tank segala. Tembak mereka sampai mati. Jangan berhenti. Terus isi amunisinya. Tembak. Tank itu mulai menembaki mereka. Para prajurit dan Monan pun kabur. Lalu Monan pergi menyerang duta besar. Duta besar kaget. Sial, cepat sekali. Hah, kau yang lamban. Dengan tombaknya, Monan berhasil menghempaskan orang itu. Lalu orang itu mencoba kabur. Dan Monan langsung mengejar. Hei, jangan kemana-mana. Lalu Monan melempar tombaknya. Dan tombaknya berhasil menancap di badannya. Lalu Monan sekarang dihadapi dengan beberapa tembakan dari tank. Awas, Monan, menyingkir dari situ. Serangannya menghasilkan ledakan yang sangat besar dan kerusakannya juga besar. Hahaha, dasar pria konyol. Sejak awal, kau udah mencoba bunuh diri. Dalam hati Qingluan, berapa rekan kita yang akan selamat kali ini? Bagaimana caranya? Aku akan menghadapi jasad Monan. Bagaimana bisa aku menghadap instruktur Qin En? Apalagi orang tua Monan. Aku ingin ikut terkubur bersamamu. Ini yang rambut biru kakaknya kan? Cuma nggak tahu sih. Yang pas ditelepon tentang Monan itu loh. Intinya yang rambut biru berkata, hei, sadarlah. Bukankah sebaiknya kau berusaha untuk membalaskan dendamnya? Apa kau akan membiarkan para penganut agama sesat ini lolos begitu aja dan berbuat seenaknya di tanah kita? Tunggu, lihat, itu kepala instruktur. Kepala instruktur? Kepala instruktur, Anda baik-baik aja? Hah? Anda masih hangat, berarti Anda masih hidup. Monan berkata,
bawa semuanya kembali ke makam. Semuanya, mundur cepat, kembali ke makam. Hah, bagaimana bisa dia masih hidup? Cepat, serang dia lagi, tembak! Lalu mereka mulai menyerang lagi. Salah satu serangannya berhasil ditahan Monan. Mustahil, bagaimana bisa? Manusia biasa menangkap bola meriam yang sedang ditembakkan oleh tank. Kau monster! Tombak petarung bermata darah. Serang! Tolong aku! Tolong! Sekalipun dewa-dewa palsumu itu datang, mereka nggak akan bisa menyelamatkanmu. Hah? Kabur! Bunuh! Satu persatu, orang-orang itu dibunuh. Kita istirahat dulu di sini. Baru setelahnya, kita kembali. Xiaoqing, kau kenapa? Dalam hati Monan, racun dalam tubuhnya sudah sangat parah. Sekalipun dia bisa diselamatkan, ada kemungkinan dia nggak akan bisa berlatih lagi. Atau bahkan melakukan kultivasi berat. Ayo, bawa dia pulang. Di tengah jalan, Monan melihat seorang prajurit yang sedang merenung. Monan berkata, mereka nggak akan menyalahkanmu. Kau sudah berjuang keras. Kepala instruktur, seharusnya aku melindungi mereka. Seharusnya aku nggak membawa mereka. Dalam hati Monan, inilah akibat karena melindungi semua orang Cina tanpa mempertimbangkan asal-usulnya. Lolos satu pengkhianat, gugur 1000 rekan. Kepala instruktur, bantuan sudah tiba. Dalam hati Monan, bantuan. Di saat semua berakhir dan semua orang mati. Bantuan? Emangnya apa yang mau dibantu di sini? Dalam hati Monan, apa mereka masih ingin diberi imbalan dan kehormatan? Prajurit wanita itu berkata, Kepala instruktur, Anda sebaiknya memeriksanya. Pasukan bantuan ini sepertinya mereka ingin cari gara-gara. Kita melihat ke pasukan bantuan. Buset, pasukan bantuannya Rubicon putih 1, Rubicon orange 1, sama tuh Lamborghini tuh putih itu di kanan tuh. Orang-orang dekil ini membuatku mual sampai ingin muntah. Dalam hati Ling Mei, ku dengar si kepala instruktur itu juga ada di sini. Kalau begitu, aku harus memberinya kesan yang bagus. Kau, lupakan. Jangan memperumit masalah. Tunggu sampai kepala instruktur datang. Oh, nggak dilanjutkan. Benar, bagaimana mungkin kalian bisa menangani kultus agama sesat itu sendirian? Kalian sama sekali nggak tahu diri. Anggota pasukan kalian semuanya nggak bermutu, tua, penyakitan, dan cacat. Apa kalian berpikir itu semua hal yang bisa kalian andalkan? Nona Xia Lingxuan berkata, kau berlebihan. Apa kau nggak melihat berapa rekan kami yang berkorban? Siapa lagi yang akan menyelamatkan kalian saat terjebak dalam terowongan kalau bukan kami? Ling Mei merespon, hah? Apa maksudmu? Kami terjebak dalam terowongan? Itu karena kami mencoba menghentikan para penganut agama sesat itu. Kau mengerti? Kau benar-benar gak tahu malu. Apa kau gak pernah merasa kasihan pada rekan-rekanmu yang terluka? Instruktur Qingnuan, dia sibuk merawat mereka yang cedera. Tapi kau apa? Sepatu kulitmu masih kinclong. Apa segitu bencinya kau dengan darah? Sampai-sampai gak mau keluar dari mobil. Beginikah caramu menghormati pengorbanan rekan-rekan kita? Hei, jaga mulutmu, jalang. Sepertinya kau sudah lupa posisimu. Saat aku bertemu kepala instruktur nanti, akan kubuat kau malu. Ada apa? Ada yang mencariku. Lalu Mona muncul. Kepala instruktur, Anda datang juga. Kepala instruktur, kok kepala instruktur? Dalam hati Ling Mei, kenapa dia terlihat mirip dengan Monan? Ling Mei berkata, suaramu, kau Monan. Sejak kapan kau menjadi kepala instruktur? Pantalong berkata, apa? Bagaimana bisa kau menjadi kepala instruktur? Keluar dari mobil kalau mau bicara denganku. Monan, apa yang ingin kau lakukan padaku? Jangan macam-macam. Lalu Monan, Xia Ling Mei, kau paling tahu apa yang akan kulakukan. Tentu saja, memotong tanganmu dan mengeluarkanmu dari tim operasi khusus. Dalam sekejap, Monan langsung memotong tangannya. Monan anti naif, bos. Tidak. Selanjutnya, kau menyalahgunakan hak. Kau seenaknya pada anggota timmu. Kau sama sekali gak cocok jadi kepala instruktur. Monan berkata, Pantalong, apa kau punya kata-kata terakhir? Pantalong melanjutkan, Monan, aku adalah seorang instruktur yang ditunjuk langsung oleh Komandan Huang Fu. Kau gak punya hak untuk macam-macam denganku. Monan juga melanjutkan, rekan-rekanmu sedang dalam bahaya, tapi kau malah bersantai tanpa memperdulikan mereka. Bukannya menghormati pengorbanan rekan-rekanmu yang gugur di medan pertempuran, kau malah menghina mereka dan mengkhianati negaramu. Kau emang seorang instruktur, tapi kau menyalahgunakan posisimu itu. Kau sama sekali gak memperdulikan aturan militer. Kau sama sekali gak punya hati. Kau pantas mati. Monan bersiap untuk menyerang Pantalong. Pantalong juga maju. Semuanya, kalian jadi saksi. Kepala instruktur lah yang memulainya lebih dulu. Aku hanya mencoba membela diri. Tapi saat maju, tendangan Monan berhasil mengenai kepalanya. Seni rekonstruksi surga 14 tangan, bentuk keempat. Dan Monan langsung menghajar Pantalong. Aku adalah kepala instruktur kalian. Siapa lagi yang masih ingin mempermainkan kedisiplinan militer pasukan operasi khusus? Gelak. Siap, tidak ada pak. Semua prajuritnya pun langsung berbaris. Hormat pada kepala instruktur. Hormat kepala instruktur. Hormat. Monan pun jalan di tengah-tengah mereka. Widih. Monan berkata, Qingluan, kuserahkan hukuman mereka padamu. Siap, laksanakan. Kepala instruktur. Aku sadar aku salah. Kumohon, demi saudariku Xia Lingxuan, biarkan aku pergi. Demi Xia Lingxuan, aku akan mengampuni nyawamu. Kau harus enyah dari tim operasi khusus
Jika tidak, kau akan menyesal seumur hidupmu. Pergi. Iya, aku akan pergi dari sini. Instruktur, kepala instruktur, gawat, Xiaoqing sedang sekarat, Xiaoqing. Mereka pun bergegas ke Xiaoqing. Dia sempat terkena pecahan bola meriam sebelumnya, tapi dia masih memaksakan diri untuk ikut melawan kultus agama sesat bersama kepala instruktur. Gak kusangka dia kepala instruktur. Aku gak ingin dia berakhir seperti ini. Dia sudah gak bisa bicara. Aku gak tega melihatnya lumpuh begini. Kepala instruktur, apa kau bisa menolongnya? Dia masih bisa ditolong, tapi dia hanya akan jadi orang biasa yang bahkan gak bisa lagi menggunakan busur silang. Mau bagaimanapun, parasit di tubuhnya sudah menyatu dengan tubuhnya dan gak bisa dibunuh. Dan gak ada satu cara pun untuk membentuk ulang tulang dan dagingnya. Menggunakan busur silang adalah keahliannya. Jika dia gak bisa menggunakannya lagi, Xiaoqing, sekalipun kau akan jadi orang biasa, aku akan tetap memperlakukanmu seperti sedia kala. Bagaimana keadaanmu? Monam berkata, tunggu aku di luar. Aku akan mengobatinya. Kepala instruktur, Monam berkata, jadi kau udah siap menghadapi ini? Kepala instruktur, kau bukan orang biasa. Aku tahu, aku tak akan bisa bertahan hidup lebih dari 81 hari. Aku punya sebuah keinginan yang belum terwujud. Bisakah kau membantuku mewujudkannya? Iya, apapun. Janji, apa kau bisa menyentuhku di sini? Hah? Baru ini ada panel Monan tergoda. Tunggu. Hah? Kepala instruktur, tolong sentuh aku dengan tanganmu. Iya. Lalu Monan menyentuhnya. Saat menyentuhnya, tiba-tiba, Monan seperti melihat sebuah mungkin ingatan ya. Dalam hati Monan, semua reka kejadian ini terekam dalam buku 6 jalur. Tidak biasanya, ini tersimpan di kotak kilat dan petir. Ada sesuatu di sana yang menarik perhatianku. Kepala instruktur, jika kau menemukan seseorang yang mengalami hal serupa denganku, pastikan untuk memberitahunya dan jangan mencarinya. Jangan paksa dirimu untuk bicara, itu akan menyiksamu. Bisa atau tidaknya kau bertahan hidup, semuanya bergantung pada keberuntunganmu. Baiklah, aku akan mencoba memberimu sedikit harapan. Lalu 3 hari kemudian, mereka kembali ke markas pasukan khusus. Monam bersama Qingluan. Seorang berkata, kepala instruktur, selamat datang di markas. Kepala instruktur, apa Anda mau berkeliling markas kami terlebih dulu? Iya, itu benar. Kepala instruktur, kapan kau akan menemui seluruh anggota? Sebagian besar anggota pasukan sedang terluka sekarang. Aku akan menengok mereka beberapa hari ke depan. Oh iya, Xiaoqing bangun semalam, tapi dia langsung pergi. Dia nggak ikut dengan kita kembali ke markas. Dalam hati Monan, apa-apaan tatapan matanya itu? Apa fungsi gedung ini? Qingluan berkata, kepala instruktur, ini adalah gedung ujian yang didesain oleh saudariku, Xing Yile. Semakin banyak pintu di gedung ini yang bisa dibuka, berarti berbakat pula orang itu. Tongrong berkata, padahal saudarimu itu paling suka berpikir, tapi masih juga membuat ujian bakat. Seharusnya ujian 100 soal yang dulu adalah ujian yang lebih ilmiah. Qingluan merespon, kau bilang begitu karena kau tidak seberbakat tim Vermilion Sparrows kami. Alah, padahal para gadis Vermilion Sparrowsmu itu hanya bisa membuka 6-7 pintu dan kami bisa membuka 3-4. Itu bukan selisih yang jauh. Asal kau tahu, kami para pria sudah bekerja keras. Itu artinya kalian tim laki-laki semuanya nggak berguna. Gak sebaik kami para gadis. Tapi kalau kepala instruktur sih beda cerita. Monan berkata, desainnya sangat bagus. Ada yang misterius di 2 pintu ini. Kepala instruktur, apa kau ingin mencobanya? Tongrong berkata, hei, apa kau masih belum tahu bakat kepala instruktur? Kenapa masih meminta beliau untuk mencobanya? Dalam hati Qingluan, kalau Monan cuma bisa membuka 1 atau 2 pintu, bukannya itu akan mempermalukan Monan selaku kepala instruktur. Lalu Monan mencobanya. Dan saat dia buka, dia berkata, meskipun desainnya udah bagus, masih ada banyak hal yang layak untuk ditingkatkan. Dengan mudah, Monan membuka semuanya. Tongrong berkata, demi apa? Kepala instruktur, Anda membuka ke-12 pintunya sekaligus. Qingluan berkata, kami paling banyak hanya bisa membuka sampai 8 pintu. Hahaha, bakat kami para pria lebih tinggi daripada kalian para gadis. Tongrong menunjuk. Kepala instruktur, kotak itu adalah hadiah yang diletakkan Xing Yile. Monam berkata, kau ambil aja. Selain itu, kau sangat sibuk, jadi gak perlu menemaniku. Aku akan menemuimu lagi 2 hari mendatang. Tongrong berkata, hahaha. Sebelumnya terima kasih kepala instruktur. Kepala instruktur masih aja pengertian pada kita. Monam berkata, masih ada hal yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Aku akan kembali 2 hari mendatang. Tongrong berkata, Xing Yile, kau terlambat. 12 pintumu sudah dibuka semua oleh kepala instruktur. Sekarang kita berpindah ke sebuah air terjun. Di situ ada Cao Lingtian. Dia berkata, cepat bicara. Tuan, kali ini Komandan Huang Fu secara pribadi meminta untuk menyembunyikan informasi mengenai kepala instruktur. Jadi kita sama sekali nggak bisa mendapatkannya. Dan orang-orang suruhan kita mati dalam misi. Berdebah, Cao Lingtian menyerang. Tapi untungnya pas rambutnya doang tuh, botak tuh pala. Tuan, tolong maafkan saya.
Maafkan saya tuan. Tuan, maafkan aku. Tuan muda, senior Xiao Chanchue memberikan Anda pedang cilin ini. Memberikanku? Apa maksudmu? 10 tahun yang lalu, aku bertaruh dengannya bahwa aku bisa menjadi jauh lebih kuat dalam 10 tahun. Dan dia kalah taruhan. Selamat Tuan Muda. Tapi Tuan Muda, bukankah senior Xiao Chanchue hilang entah kemana? Bagaimana caranya? Dia menyerahkan pedang itu pada Anda. Dalam hati si pelayan atau penjaga, kenapa perjamuan Panglong diselenggarakan lebih awal dari biasanya? Mungkinkah ini ada kaitannya dengan hilangnya Xiao Chanchue? Tuan Muda, sebelumnya orang Ling Ye itu adalah keamanan pribadi pihak lain. Haruskah kita membaginya 50-50? Cao Lingtian menjawab, janjikan padanya, Ling Ye saat ini adalah kelompok yang dominan di Qingyuan. Karena dia punya cara, maka kita coba manfaatkan itu sebaik-baiknya. Kita berpindah ke sebuah tempat, Mimin gak tahu di mana ini. Seseorang berkata, sialan, kamu ngiler di bajuku. Foto ini bisa digunakan sebagai wallpaper desktop. Hey, kau harus memperhatikannya baik-baik dan melewati para bodyguardnya. Jalang itu udah sering memberikan pelajaran pada orang-orang idiot sepertimu. Mungkin seperti perkumpulan kali ya. Lalu kita melihat Lin Yutong bersama seorang mahasiswa. Orang itu berkata, Yutong, gak disangka banyak orang yang akan makan di sini. Ayo, mumpung masih ada tempat. Yutong merespon, iya. Senior Cao Yue, akhir-akhir ini orang yang makan di sini emang ramai. Oh, kenapa emangnya? Karena idola kampus kami juga makan di sini. Iya, maaf aku salah. Aku nggak akan mengganggunya lagi. Cao Yue berkata, idola di universitasmu. 2 minggu ini, aku sudah pergi ke negara kepulauan untuk mengikuti pelatihan khusus dan baru kembali kemarin pagi. Jadi, dia melihat ke arah Suanyin. Siapa garis ini? Dia Mu Suanyin. Dia dari keempat klan besar. Apa kau tertarik dengannya? Dalam hati Yutong, apa ia membuatmu terpesona? Apanya yang begitu istimewa? Yang Qingse juga gak kalah cantik kan? Lalu Monan datang dan dia duduk di meja yang sama dengan Mu Suanyin. Padahal pria sebelumnya yang ingin duduk dengan Mu Suanyin langsung dipelintir oleh bodyguardnya. Kenapa yang ini bisa seenaknya? Sombong sekali, bikin iri. Lalu Mona memakan anggur yang ada di mejanya Suanyin. Dalam hati Suanyin, dia mengambil anggurku sesantai itu. Itu anggurku, tapi kamu boleh memakannya kalau kau mau. Cowok-cowok lain melihat ke arah mereka berdua. Suanyin berkata, kamu suka daging? Coba ini, dagingnya manis sekali. Mona disuapin di depan umum. Menurutku, daging ini terlalu manis, tapi anggurnya enak dan banyak airnya. Suanyin berkata, iya, sepertinya anggur di sini lebih manis dan segar. Kamu suka? Biar aku pesankan lagi. Mona merespon, terima kasih, aku udah kenyang. Hey, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa orang itu? Kenapa dia sangat akrab dengan Dewimu? Yang di kiri berkata, pupus sudah harapanku. Mereka ini pasti sepasang kekasih kan? Sialan. Yang rambut hijau berkata, namanya Monan. Dia adalah profesor hebat di jurusan sejarah. Dia mengajar mata kuliah kaligrafi. Musuhannya mengambil kelasnya. Yang tengah berkata, oh, jadi hubungan mereka hanya sebatas guru dan murid. Ya ampun, sumpit itu. Dia tadi menggunakannya untuk menyuapi Monan. Aduh, Dewi, jangan sampai tercemar oleh air liurnya. Aku sudah selesai. Suanyin pun bangun. Dalam hati Suanyin, dia pasti sama aja dengan pria lain yang cabul dan ada maunya. Atau bahkan, dia mungkin lebih buruk dari itu. Suanyin pun langsung pergi. Monan bertanya, Mu Suanyin, kau mau kemana? Lalu tiba-tiba, tunggu nak, dompetmu ketinggalan. Dompet? Aku gak bawa dompet. Ini bukan punyaku, bukan punyamu. Tapi ini tadi di mejamu. Lihat, ini juga ada fotomu. Bibi, itu dompetku. Dalam hati Suanyin, malunya. Bisa-bisanya aku meninggalkan dompetku. Aduh, pria nakal ini melihatnya lagi. Ada apa? Kok tiba-tiba dianggap pria nakal nih? Ini pasti ada yang ini nih. Behind the scene pasti ada yang mempengaruhi Suanyin nih. Terima kasih ya, Bi. Dompet itu punya dia. Aku pamit dulu. Brengsek. Hubungan seperti ini, apa masih bisa dibilang sebatas guru dan murid? Kembalikan Dewiku, kembalikan. Dalam hati Suanyin, aduh, kenapa aku bisa seceroboh itu? Sampai-sampai aku meninggalkan dompet. Aku akan membelikannya anggur spiritual untuknya nanti. Lalu muncul Suanyin yang baik, Suanyin peri, dan juga Suanyin yang devil, Suanyin kecil jahat. Yang jahat berkata, tidak. Lu Huan bilang dia bukan pria berhati lembut. Dia nggak menunggu yang lainnya dan langsung pergi. Yang baik berkata, tapi sepertinya dia sedang lemah sekarang. Itu karena dia bilang dia telah menggunakan semua kekuatannya. Kemana murid yang lainnya ya? Kenapa mereka nggak mengikutiku sekarang? Dan bodyguardku kemana semua? Mungkinkah terjadi sesuatu? Suanyin, apa kau mencariku? Monan, kau? Sejak kapan kau ada di sini? Suanyin, berikan tanganmu. Iya. Dalam hati Suanyin, ya ampun, pria nakal ini sangat berani. Monan berkata, sepertinya pemulihanmu berjalan baik. Kau ingin memeriksa keadaanku. Dalam hati Monan, tubuh dingin Suanyin sudah dibalik dan sekarang asalkan dia mengiringnya dengan latihan, tubuh dingin ini akan bisa dikendalikan sepenuhnya olehnya. Tubuh dingin ini adalah alasan utama kenapa Cao Lingtian ingin menikahinya. Monan berkata, tubuh dinginmu
sudah benar-benar pulih. Aku akan mengajarimu kultivasi, oke? Kalau begitu, ayo mulai. Jadi, mana dulu yang harus kupukul? Kayu Mokiancong ini biasa digunakan untuk latihan Wing Chun. Apakah terasa sakit saat memukulnya? Aku biasanya latihan dengan samsak tinju itu, gak sakit saat memukulnya. Monon berkata, kalau begitu, pergi ke posisi latihan di pojok situ. Ikuti arahan di layar untuk pemanasan terlebih dahulu. Dalam hati Monan, pasangan lainnya pergi belanja dan menonton film. Aku malah membawanya ke aula pelatihan seni bela diri. Saat musuhannya memulai jalan kultivasi, aku bisa sedikit lebih tenang. Monan, sudah. Monan berkata, apa kamu udah lelah? Jangan dulu, ayo mulai lagi. Sekarang, ikuti gerakanku. Angkat lengan begini, lalu begini. Terus gini kan? Monon berkata, gak kusangka kau sudah memahami gerakan ini. Suanya menjelaskan, kakek Huang Fu memaksaku mempelajari ini darinya. Perhatikan ya, aku akan memperagakan semua gerakannya. Dalam hati Monan, gerakan ini adalah gerakan yang paling dasar seni bela diri yang berguna untuk menguji otot dan tulang para kultivator di ranah surgawi. Oke, selesai. Bagaimana? Monan membalas, 6-7 kali lebih baik dari dugaanku. Sepertinya musuhannya emang berbakat. Tentu saja. Lalu tiba-tiba seseorang menghampiri mereka berdua dan dia berkata, teman sekampusku yang cantik, tendanganmu salah. Bukan seperti itu. Nama aku Cisi. Aku mahasiswa semester akhir. Gak nanya. Frontal banget. Suanya frontal banget. Mantap. Bagus. Orang itu melanjutkan, terima kasih. Siapa nama? Terima kasih. Translator apa? Apa gimana sih? Gak nanya kok terima kasih. Ya udahlah ya, ikutin aja. Terima kasih. Siapa namamu? Aku baru pertama kali melihatmu di sini. Tendangan kakimu kurang tinggi. Biar ku bantu mengangkatnya. Tangannya langsung nyosor. Langsung mau memegang kaki Suanyin. Dalam hati orang itu, aku ingin tahu rasanya memegang kakinya yang mulus, lembut, dan cantik ini. Lalu Monan langsung memukulnya. Apa kau gila? Beraninya kau memukulku? Enyah kau. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Kau cari mati. Ini tempatku. Hei, teman-teman, kemarilah. Sampah. Kalau kau nggak ingin lenganmu patah, pergi dari sini. Kau masih aja bicara macam-macam padaku. Teman-teman, Ciksi, ada apa? Buset, bukannya itu si idola kampusmu? Ciksi, kau nggak akan tinggal diam kan? Oi, bukannya kau tadi sangat sombong dan memanggilku sampah? Coba panggil aku seperti itu lagi kali ini. Aku tidak bilang kau sampah, tapi kalian semua sampah. Kurang ajar. Hajar dia sampai mati. Ayo, siapapun yang berani menantang circle taekwondo kita. Ini mainnya circle-circlean. Pilihannya cuma kuburan atau rumah sakit. Kita lihat apa dia masih bisa sombong setelah ini. Mereka semua langsung maju. Lalu Monan mengambil sebuah pedang kayu dan langsung menghajar mereka. Kalau cuma segini kemampuan kalian, sepertinya kalian lebih buruk daripada sampah. Hei, jangan remehkan kami. Bak buk. Mereka semua langsung dibantai Monan. Kau beraninya kau menghajar kami seperti ini. Awas kau akan mati. Monan maju dan menyerang orang itu juga. Ya, karena kalian ingin membuatku masuk rumah sakit, akan kubuat kalian merasakannya terlebih dulu. Suanyin, kau baik-baik aja. Aku nggak membuatmu takut kan? Nggak, kau kelihatan keren barusan. Tolong ajari aku. Monan membalas, setelah aku mengajarimu kultivasi, semua ini hanyalah hal sepele bagimu. Suanyin menarik Monan. Bagus. Kalau begitu, ayo cari tempat latihan yang nyaman. Lalu datang Cao Yue, Yutong, dan 2 orang lainnya. Cao Yue berkata, apa-apaan ini? Apa yang terjadi di sini? Ketua, kau harus membalas dendam kami. Iya ketua, badanku sakit semua. Kapten, dia berani sekali datang ke wilayah kita dan menghajar kami semua. Lalu Yutong seperti biasa, nyerocos. Kenapa nggak dihilangin aja sih karakternya? Emosi gua. Yutong berkata, Monan, jelaskan semuanya padaku. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dalam hati Yutong, apa karena ingin membuat musuh anjing kagum, kau sampai berbuat sejauh ini? Kenapa aku harus menjelaskannya? Kau lihat sendiri, banyak orang yang berbaring kesakitan di sini. Tapi kau masih bertanya kenapa? Dalam hati Monan, kalau Lin Yutong emang menganggapku teman, seharusnya yang jadi pertimbangannya bukan salah atau tidaknya aku, tapi terluka atau tidak. Dalam hati Yutong, Monan, kau menghilang cukup lama. Kemana aja kau pergi? Sekalinya muncul, kau malah berduaan dengan musuh Anyin, si putri dunia militer. Hei, kau mau pergi begitu aja setelah melukai teman-temanku? Kau pikir tempat macam apa ini? Saya naga datang dan pergi meninggalkan masalah. Kau mau maju sendiri? Kalau kau nggak mau berakhir seperti mereka, lebih baik kau juga pergi dari sini. Baiklah, biar ku lihat sendiri seperti apa orang yang bisa mengalahkan anak buahku. Mu Sue Mei, mundurlah sedikit. Ini adalah masalah antara pria. Aku nggak ingin kau terlibat dan ikut terluka. Yutong berkata, tolong jangan terlalu berlebihan. Ku dengar dari Huan kalau tim taekwondo mereka sedang mengikuti turnamen minggu-minggu ini. Aku yakin itu sangat penting. Monan merespon, baiklah, aku akan menahan diri. Hiya! Cao Yue langsung menendang Monan. Ayo kapten, hajar dia. Hiya! Tapi tendangannya
dengan mudah dihentikan oleh Monan. Cuma segini. Hah? Lalu Cao Yue diangkat dan dia langsung dibanting-banting sana sini. Brak, brok, brak, brok. Dan akhirnya dia dilempar ke tembok. Kalau kau nggak suka, kau boleh pergi sekarang. Ya udah, ayo. Suan Yin berkata, "Oke, aku haus. Ayo cari minum." Ya ampun, sekuat apa sebenarnya orang itu? Bahkan Kapten Cao Yue bukan tandingannya. Pantas saja Dewi Muku kelepek-kelepek dibuatnya. Hah, sialan. Ya udah, ayo cepat bantu Kapten. Monan dekat sekali dengan Suan Yin. Kenapa? Cemburu ya? Bacot sampah. Gak usah sok suka sekarang. Monan dan Suan Yin pergi ke ruang Qing Xuan. Monan, kau tahu, aku sangat suka kotak ruang Qing Xuan ini karena di namanya ada kata Xuan. Sungguh sebuah kebetulan. Monan merespon, bukan kebetulan, emang niatnya dinamai dengan namamu. Nah, bacalah buku ini. Bukunya nggak begitu tebal, tapi kau harus menghafal semuanya. Kalau ada yang nggak kamu mengerti, kau bisa tanyakan pada aku. Ini teknik immortal bulan Taichu. Ini teknik yang perlu aku kultivasikan. Aku merasakan ada getaran lembut dalam tubuhku di setiap kalimat yang aku baca. Mona merespon, yap, itu adalah teknik kultivasi rahasia yang sudah lama aku cari-cari. Teknik itu sangat cocok untuk tubuh dinginmu. Dalam hati Monan, ya tepatnya itu adalah harta istana bulan abadi. Setelah membacanya, aku merasa sedikit geli tapi nyaman. Coba sini kulihat. Suan Yin, kau benar-benar membuatku iri. Fisikmu ini sangat unik. Ini adalah tanda perkembangan kultivasimu yang sangat cepat. Lanjutkan, aku akan menjagamu. Oke, lalu 2 hari kemudian, Mona sedang bersama Xia Ling Xuan. Nona Xia berkata, "Kepala instruktur, mereka sudah datang. Apa Anda akan membiarkan mereka masuk?" "Iya." "Oke, silahkan." Orang-orang pun masuk. "Halo, kepala instruktur. Kelihatannya semua orang sedang sibuk hari ini. Kalau begitu, mari kita mulai." Instruktur Nangkong berdiri. Instruktur Nangkong tuh yang wasit. Jadi wasit pas perjamuan Qing Teng itu loh. Dia berdiri dan berkata, "Yang terhormat, kepala instruktur dan semua instruktur yang hadir, rapat ini sangatlah penting. Mari kita mulai dengan menyimpulkan untung dan rugi dari tindakan kita sebelumnya. Tindakan kita mengacu pada aturan pasukan operasi khusus." Monan memotong. Instruktur Nangkong, supaya lebih efisien, gak usah berbelit-belit, langsung aja ke intinya. Dalam hati Nangkong, ya tapi aku begadang semalaman menyiapkan ini, dan semua yang ada di sini penting untuk dibahas. Qing Luan, kenapa kau membiarkanku kembali? Kepala instruktur, perjamuan Panlong kali ini diselenggarakan lebih awal dari jadwal. Kita perlu membuat persiapan dini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa menimpa para keluarga besar di perjamuan itu. Sudah ada langkah lanjutan yang disiapkan. Selama perjamuan Qing Teng, Cao Lingtian dari keluarga Cao menyediakan informasi terkait instruktur Qian Cue. Jadi kami membuka pintu belakang bagi keluarga Cao di perjamuan Qing Teng. Banyak keluarga besar di seluruh penjuru Cina yang ikut meramaikan perjamuan Panglong kali ini. Apa kau tahu apa yang membuatnya menarik? Dalam hati Qing Luan, bukankah seharusnya kepala instruktur tahu soal itu? Dia menjawab, popularitas dan keberuntungan. Setiap faksi diharuskan untuk membayar biaya masuk sebesar 1.000.000 yuan, dan di akhir nanti seluruh uang itu akan didistribusikan ke 3 peringkat teratas dalam proporsi. Alasan lainnya adalah penjualan pil obat di halayak ahli kimia. Pil yang mereka jual adalah jenis langka yang gak disebarluaskan dengan bebas. Yang terakhir adalah yang paling menarik, yaitu 10 peringkat teratas bisa memasuki keluarga seni bela diri kuno untuk berlatih. Oh begitu. Tunggu, bangku siapa yang kosong? Oh, adikku Singgilei, dia juga instruktur Sucaku, tapi berhalangan hadir karena sedang kurang sehat. Baiklah, kalau nggak ada lagi yang dibahas, kita akhiri rapat kali ini. Oh iya, ngomong-ngomong, ini adalah teknik kultivasi yang aku siapkan untukmu. Mereka satu persatu pun pergi. Kepala instruktur, terima kasih banyak atas teknik spiritualnya. Kami akan kembali untuk melatihnya sekarang. Kepala instruktur, di luar ada beberapa pasukan saudara yang datang berkunjung. Apakah Anda ingin bertemu mereka? Yan Yao Feng. Kelihatannya aja mereka ingin berkunjung, tapi aslinya mereka ingin mencuri pelajaran kan? Benar, kepala instruktur. Mereka semua adalah para elit dari pasukan khusus. Mereka datang kemari selama 2 bulan untuk ikut pelatihan khusus tiap tahunnya. Meskipun begitu, pelatihan khusus diadakan secara tertutup. Setelah bertahun-tahun, hanya 3 orang yang datang berlatih. Yan Yao Feng dan Xia Hai ini berasal dari wilayah militer selatan, dan 2 lainnya berasal dari wilayah utara militer Cina. Berikan mereka kesempatan untuk berlatih aja. Dalam hati Monan, Xia Hai dari wilayah militer selatan, dan yang ini dari wilayah utara militer Cina. Statistik mereka lumayan juga. Adapun Yan Yao Feng ini, rupanya kolonel pasukan ini adalah anak magang Xiao Qianque. Sepertinya semua murid Xiao Qianque emang masuk ke ranah militer. Kepala instruktur juga sepertinya tertarik dengan Yang Qingse. Banyak orang mengidolakannya. Apa kau tahu hubungan Yan Yao Feng dengan Yang Qingse? Iya, sejak mereka berdua datang untuk menemuimu, mereka cukup lama berdiam di resepsi apartemen di kawasan militer kita. Dan saat aku sedang bertugas, aku melihat Yang Qingse memanggil Yan Yao Feng dengan sebutan paman. Monan berkata, "Oh, apa dia juga di sini sekarang? Baiklah, kau tidak perlu mengikutiku. Biar aku sendiri yang menemui mereka."
Sedangkan di resepsi apartemen kawasan militer, Yang Jingse bersama Yan Yaofeng dan juga satu orang wanita. Yan Yaofeng berkata, "Cindy, aku sudah bicara pada kakak ipar soal ini. Aku kasihan padamu sampai ikut repot begini." Cindy berkata, "Gak apa-apa, lumayan kan? Kapan lagi bisa lihat artis cuci sayur? Kalau aku upload foto ini ke internet, aku yakin bakal langsung viral dan membuat semua orang iri. Kalau begitu, makan yang banyak nanti. Aku jadi tenang. Jingse punya teman sepertimu. Jingse, ku dengar kondisimu kurang fit akhir-akhir ini. Apa kamu kelelahan? Keluarga kita gak harus hanya bergantung padamu untuk mendapatkan uang. Apa kau sudah cek kesehatan? Biar kau antar ke dokter militer nanti. Gak perlu. Ini cuma radang tenggorokan. Aku sudah izin pada agenku untuk libur beberapa hari. Baguslah kalau begitu. Kau tidak akan bernyanyi untuk beberapa hari. Ngomong-ngomong, bukankah kau bilang Monan pernah 2 kali menyembuhkanmu? Kamu terlalu mengidolakannya sampai memaksakan diri untuk melihatnya. Itu juga akan mempengaruhi kondisi fisikmu, Monan." Jingse berkata, "Kau gak perlu khawatir soal itu. Dia sangat sibuk menghabiskan waktu dengan kenalan perempuannya. Ya, itu juga bagus untukku. Aku jadi bisa benar-benar beristirahat. Kenapa aku mencium bau-bau kecemburuan darimu? Hei, kau itu terkenal. Apa yang kau khawatirkan soal percintaan? Biar kau ajarkan nanti saat kau bertemu dengannya. Peluk dia, lalu cium dia. Lalu dengan penuh gairah bilang, aku akan memakanmu. Nyatakan perasaanmu setelah menciumnya. Kau pasti akan memenangkan hatinya." Jingse merespon, Iya, terima kasih tipsnya. Aku akan menciumnya. Asal kau bisa membawanya ke sini sekarang juga, oke?" Lalu tiba-tiba, ting tong. Siapa yang datang? Gak apa-apa, udah. Ayo masuk. Shh, Jingse, tadi kau bilang mau apa? Kalau aku bisa membawa Monan sekarang, aku akan menciumnya. Paman, siapa yang datang? Hai. Monan? Dalam hati Jingse, aduh. Sejak kapan Monan di sini? Monan, sejak kapan kau di sini? Sejak aku bertanya, apa yang akan kau lakukan kalau aku membawa Monan? Sekarang, aku udah membawanya. Kau bilang kau akan menciumnya. Dalam hati Jingse, ya ampun, Monan mendengarnya. Sumpah malunya. Monan udah punya pacar. Masa iya aku akan jadi pemutus hubungan orang? Monan, kenapa kamu kemari? Tadi itu aku cuma bercanda dengan Cindy. Jadi jangan dipikirin. Oh iya, aku tahu. Cindy berkata, "Dari mana kau tahu kalau kami di sini?" Dalam hati Yan Yaofeng, wilayah militer ini adalah yang terbesar di Yanqing. Selain itu, ada pasukan khusus di dalamnya. Mereka nggak pernah membiarkan sembarang orang masuk. Bahkan Jingse bisa berkunjung kemari karena latar belakang universitasku. Ceritanya panjang. Singkatnya, temanku bilang kalau Jingse ada di sini, jadi aku mampir. Yaofeng menghampiri Monan dan berkata, "Hai, aku Yan Yaofeng. Aku pamannya Jingse. Terima kasih sudah menjaga Jingse selama ini." Monan merespon, "Udah memang tugasku." Dalam hati mereka berdua, "Monan, apa maksudmu bilang seperti itu? Kebetulan kami sedang masak babi panggang. Kau juga pasti belum makan. Aku terlanjur buat porsi lebih. Karena kau ada di sini, kita bisa menghabiskannya supaya nggak mubazir." "Oh, kalian sedang masak? Padahal kalian yang seharusnya kami layani sebagai tamu. Biar gue bantu apa yang aku bisa." Monan, kau bisa masak?" "Tentu saja." Lalu sini memfoto mereka berdua. Pangsit yang aku pesan belum datang juga. Aku mau pergi mengeceknya lagi. Yaofeng berkata, sepertinya Monan pintar memasak. Kalau begitu, aku mau keluar cari minum dulu. Soalnya gak ada minuman di kulkas. Mereka ini. Monan bertanya, "Cuci sayurnya udah selesai?" Iya. Belum." Monan berkata, "Kamu emang segitunya cinta kebersihan? Kamu udah mencucinya 5 kali loh." Apa iya sebanyak itu? Dalam hati Jingse, ya ampun, kenapa aku mencucinya sampai 5 kali segala? Tapi kenapa Monan tahu kalau aku mencucinya sampai 5 kali? Apa dia selalu memperhatikanku? Sedangkan di jalan apartemen resepsi wilayah militer, Cindy dan Yaofeng, mereka berdua masih di luar. Cindy bertanya, "Menurutmu mereka sedang apa sekarang?" "Entah." "Hei, bangun. Kamu dari tadi asing melamun. Apa kamu gak sadar? Aku mengambil call di tanganmu barusan." Maaf. Udah, gak usah memikirkan banyak hal. Makanannya udah siap." "Ya ampun Monan, ini enak sekali. Apa yang kau masukkan ke dalamnya?" "Hanya beberapa bumbu tambahan. Karena bumbu sebelumnya kurasa agak kurang. Jadi kamu juga tahu bumbu apa yang kurang dari bahan-bahan sebelumnya. Ini sih kelewat jago namanya. Aku harap aku bisa memakan masakanmu selama sisa hidupku." Bukan seperti itu. Aku bukan mau makan masakanmu selama hidupku. Maksudnya aku akan senang kalau bisa makan masakanmu setiap hari. Aku cuma mau makan masakanmu. Bukan berarti ingin bersamamu selamanya. Bukan begitu. Tapi iya, aku mengerti. Jadi maksudmu masakanku enak kan? Iya, itu maksudku. Enak. Monan bertanya, "Dua orang itu pergi kemana? Kenapa masih belum kembali?" Aku nggak tahu juga. Oh ya, ngomong-ngomong, aku merasa nggak nyaman dengan tubuhku akhir-akhir ini. Aku nggak tahu kenapa. Coba sini ku periksa. Ini gelombang induksi pecahan. Dalam hati Monan,
Kenapa sekarang aku nggak melihat benda itu bekerja? Cingse berkata, aku sudah lama ingin menanyakan hal ini. Sebenarnya, untuk apa kau menggunakan lonceng itu? Kadang aku mendengarnya berbunyi saat tidur, kadang juga suaranya aneh. Sebenarnya, aku sedang mencari sesuatu. Itulah kenapa aku mengajarimu nada sihir dan teknik pikiran. Kamu gak menyalahkanku karena sudah mengajarimu teknik itu kan? Saat kau mengajariku teknik musik, nada sihir, dan piano tai, aku sadar kalau itu penting bagimu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Syukurlah. Kami kembali. Mereka berdua pun kembali. Cingse berkata, kemana aja dari tadi? Aku telepon berkali-kali gak diangkat. Makanannya udah dingin loh. Iya, aku makan sekarang. Tinggal dimasukin ke microwave bentar kan bisa. Lalu ada 3 orang datang. Orang yang tengah berkata, Laoyan, ku dengar kau membawa garis sekolahan yang cantik. Apa itu benar? Wang Yun, jaga ucapanmu. Profesor Yan, kau sendiri yang mulai. Wah, itu yang Cingse, si artis itu. Serius itu dia? Si botak berkata, gila, Laoyan, dia bukan anakmu kan? Sumpah, kulitnya lembut banget, pasti licin kalau disentuh. Yo! Yofeng berkata, keluar dari sini. Jangan paksa aku pakai kekerasan. Lah, kami cuma ingin melihat artis. Apa hakmu melarang kami? Benar, itu benar. Selain itu, bukan artis namanya kalau nggak bisa menghibur. Ayo, bernyanyilah untuk kami secara langsung. Kalian? Monam berkata, biar aku aja. Siapa ketua kalian? Oh, apa kau ingin melapor pada ketua kami? Apa kau ingin ketua menghukumku dengan push up 20 kali? Aku ingin tahu siapa ketuamu. Bukan untuk memintanya menghukum kalian, tapi aku ingin menghukum ketua kalian langsung. Kalian mau dengar nyanyian kan? Oke, biar aku aja yang bernyanyi untuk kalian. Ceng. Gendang telinga aku. Ampun. Jangan berteriak lagi. Kami pergi sekarang. Tolong maafkan kami. Tuan, kami salah. Ini berlebihan kan? Dalam hati entah siapa, karena di tengah-tengah, atau mungkin dalam hati mereka berdua kali ya, suara seperti apa yang Monang keluarkan barusan? Yang ku dengar hanya suara yang sedikit gak mengenakan aja. Tapi Wang Kun dan yang lainnya bisa kesakitan sampai gendang telinga mereka pecah dan keluar darah dari mata mereka. Yao Feng bertanya, Monan, apa tadi itu teknik auman singa? Bukan. Lalu Monan menelpon seseorang. Dia berkata, halo, ku dengar instruktur Xing Yilei memilih beberapa orang untuk mengikuti latihan khusus. Dan di antara mereka ada kelompok berisi 3 orang yang dipimpin oleh Wang Kun. Tolong, langsung diskualifikasi aja ketiganya. Dalam hati orang ini, meminta kami didiskualifikasi hanya dengan satu panggilan telepon. Apa orang ini ingin menakut-nakuti kami? Mana mungkin keputusan penting militer bisa dibatalkan begitu aja. Lalu tiba-tiba dia ditelepon oleh seseorang. Yang ditelepon berkata, brengsek, apa yang kalian baru aja lakukan? Pasukan khusus membatalkan kualifikasi latihan khusus kalian. Kalian bahkan belum lapor satu kata pun padaku. Apa yang kalian sudah lakukan? Jawab! Ayo cepat pergi. Dia bukan orang yang bisa diusik. Mereka bertiga pun langsung pergi. Cindy berkata, Monan, kau luar biasa. Cingse berkata, teknik bela diri macam apa itu barusan? Kuat sekali. Itu hanya teknik sederhana. Kalau kau berlatih dengan keras, kau juga akan bisa melakukannya. Menirukan suara aja susah, apalagi meniru gelombang suara yang bisa menyakiti orang. Tapi kau masih bilang itu sederhana. Dalam hati Cingse, ternyata kultivasinya sangat hebat. Aku harus berlatih dengan keras, mengimbangi langkahnya. Setidaknya bisa berjalan beriringan dengannya, agar dia bisa menyadariku. Lalu Monan pun kembali ke ruangannya. Dalam hati Monan, puncak level ke-8, ranah pengumpulan roh. Selesai. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Halo laki-laki brengsek, lusa malam adalah perayaan Natal. Apa kau punya kegiatan? Aku ingin mengajakmu ke tempat yang menyenangkan untuk menghabiskan malam di luar. Bicaranya yang sopan. Bukankah kau baru aja menyuruh orang untuk menangkap tikus besar sebelumnya? Saat ini, kelompok lainnya sudah mulai menampakkan diri. Soal malam Natal itu mau pergi. Kita bereskan semuanya, lalu minum anggur bersama. Tertarik? Ya udah, kirim aja lokasinya. Dalam hati Monan, malam Natal ya, hari panen datang juga. Monan pun pergi ke gerbang kampus. Seseorang mobil datang. Ketua, silahkan masuk mobil. Yaudah, ayo. Mereka pun langsung pergi. Monan pergi untuk menemui Liu Xia dan daftar hitam mungkin. Monan pun sampai. Salam ketua. Liu Xia berkata, kelompok elit Jepang akan mulai transaksi tukar anggur dan daun spiritualnya dalam 3 jam 15 menit. Pembelinya adalah keluarga Chow. Keluarga Chow telah membuka pasar Rusia dan menunggu stok barang-barang itu. Barang-barang itu akan jadi transaksi besar utama keluarga Chow yang target labanya mencapai 30 miliar. Jika mereka pulang tanpa uang, mereka akan masuk era vakum. Kerugian mereka tak akan kurang dari 500 juta. Kalau begitu, pilihan kita hanya menyukseskan operasi ini. Mereka pun langsung jalan. Udah kayak ini cok, pakai topeng, udah kayak 99K, 999. Judul sebelah. Sekarang kita melihat kemungkinan tempat transaksi di pelabuhan Sungai Pedalaman. Dalam hati seseorang, bos besar Chiangnan emang paling tahu soal bisnis. Kita nggak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, melainkan stempel aja. Seseorang berkata, tetua kedua, pemilik muatan, Tuan Yang datang. Yang tuh yang cendi.
yang rambut hijau. Orang yang berjenggot berkata, "Tuan Yang, malam-malam begini pakai kacamata hitam dan masker. Apa Anda takut orang-orang ini mengenali Anda? Bukankah aku sudah memintamu untuk menyiapkan 2 mobil? Kau sangat tidak hati-hati. Bagaimana kalau ada yang tahu?" Orang itu menambahkan, "Tuan Yang, ku dengar Anda selalu bersenang-senang di kota Chiangtu. Tapi kenapa sesampaimu di kota Yanqing, Anda jadi berlagak ketakutan? Apa Anda khawatir keluarga Chow kami akan membuat raib barang-barang serta uang Anda?" Chen Yi merespon, "Aku tidak mencurigai keluargamu. Tapi Mo Chen-ren, dia berasal dari Yanqing dan kau orang yang mencolok. Bukankah yang seperti ini akan menarik perhatiannya? Ayo, lakukan transaksinya sekarang juga." Oh, Ling Ye emang punya hubungan dengan orang bernama Monan itu. Gak heran kenapa dia sempat memprovokasi keluarga Chow kami 3-4 kali dan mendekati musuh Yin tanpa rasa malu. Gak apa-apa, Tuan Yang, identitas Anda akan kami pastikan aman. Lain kali, aku akan mengundang Anda ke rumah untuk perjamuan. Chen Yi merespon, "Gak perlu. Setelah transaksi kita selesai hari ini, kita akan bertransaksi lagi setengah tahun mendatang. Aku takut gerak-gerik kita diketahui oleh Mo Chen-ren. Setengah tahun mendatang? Apa Anda gak bisa menghasilkan uang sampai harus menunggu selama itu? Hah? Siapa bilang aku gak bisa menghasilkan uang? Ada orang yang sedang aku incar untuk kusingkirkan kali ini, dan dia bukan orang biasa. Setelah aku menyingkirkannya, aku bisa menjual suplaiku padamu dengan legal dalam setengah tahun ke depan. Ayo cepat mulai transaksinya dan tanda tangani perjanjiannya. Dengan begitu, apapun yang terjadi di antara kalian dan Mo Chen-ren ke depannya gak akan ada hubungannya denganku." Cih, Mo Chen-ren tai. "Datang aja sini kalau kau berani. Kalau kau emang datang, hidup dan matimu akan kukendalikan dengan kata-kataku." Tapi tiba-tiba ada yang berkata, "Semut sepertimu emang punya kemampuan untuk mengatur hidup dan matiku? Itu, lihat, ada yang datang dari arah laut." Semuanya terbang ke arah mereka. "Ah, mereka musuh datang. Dari mana anjing-anjing jalanan ini datang? Sebutkan nama kalian." Daftar Hitam sedang bertugas. Bunuh siapapun yang menghalangi kelompok Daftar Hitam. Kalian pikir keluarga Chow akan takut pada kalian? Dengan cepat, dia langsung naik ke kapal. "Daftar Hitam, kemarilah. Aku sudah menunggu kalian." Gawat, mereka akan menggunakan peluncur roket. Monan berkata, "Serahkan padaku." Lalu Monan menumpahkan air sungainya. "Ah, awas!" Karena itu, mereka nggak bisa menembak. "Maju! Bunuh!" Mereka pun naik ke dalam kapal. "Daftar Hitam, beraninya kalian ikut campur dalam urusan keluarga Chow. Sepertinya kalian lupa siapa yang membesarkan kalian selama ini." Orang ini membawa pedang api. Monan chill. Lalu orang itu maju dan menyerang. Monan menahan dengan tangannya. Tapi kok nggak kena ya di sini ya? Ya intinya menahan lah. "Oh, pedang ini tajam juga." Hahaha. "Sudah terlambat untuk takut pada pedangku. Malam ini akan kupersembahkan darahmu pada pedangku." Wah. Surat perjanjiannya ketemu. Hahaha. "Suratnya akan menjadi milikku, dan dengan uang yang akan aku dapatkan, aku akan bisa bagi kembali." Tapi tiba-tiba Yang Chen Yi ditendang. "Sialan kau, jangan seenaknya mencuri harta karunku." Wah, dasar. Ternyata itu si gendut. Semuanya aja harta karun lu, Dut. Aku harus pergi. Jika tidak, dia akan membunuhku. "Oi, kau masih bisa bergerak sekarang." Dalam hati Lao Chu, pertarungan di atas kapal sana terlihat cukup sengit. "Ayo, terus maju. Awas, jangan menerima serangan kejut pedang surgawi Xiao Qianxue itu secara langsung." Hahaha. "Sebuah kehormatan bagimu bisa mati dengan serangan pedang surgawiku. Ingin melawanku? Lanjutkan mimpimu di neraka." Serangan itu membuat kapalnya berlubang dan mereka turun. Dalam hati orang tadi, gawat, ini gudang anggur. Lalu dia membuat seperti lingkaran api. Dia berkata, "Aku akan menguburmu di lautan api." Mona merespon, "Ini udah berakhir. Temui ajalmu, gelombang kejut pedang surgawi." Sedangkan Monan, seni immortal penghancur bulan. Bentuk kedua, pembelah sungai surga. Mereka beradu serangan. Serangan itu menghasilkan ledakan yang sangat besar. Ya Tuhan, kapalnya akan tenggelam. Ketua, "Hei, lawanmu adalah aku." "Ketua, tunggu aku." "Menyingkir kau." Dalam sekejap, orang itu langsung dipotong kepalanya. "Pianhua, pergi dan pastikan keadaan ketua." "Oke." Kapalnya tenggelam. Lalu setelah itu, Monan keluar dari air. "Ketua, lakukan dengan cepat." "Dimengerti." Mereka pun mulai membantai orang-orang itu. Liu Sha berkata, "Ketua, semua anggota keluarga Chow di dermaga sudah kuhabisi." "Oke, kerja bagus." "Bos, aku udah menangkap kura-kura ini." "Hah? Yang Chen Yi, kau sudah mengecewakanku." Mo Chen-ren, kau rupanya. Apa kau udah tahu sejak awal?" Monan berkata, "Sungguh naas. Di kelompok Qing Yuan, kau dan Nona Ning banyak membantuku. Kau seharusnya banyak belajar darinya dan melakukan tugasmu dengan benar." Mo Chen-ren, jangan bunuh aku. Aku mengaku salah. Aku gak akan pernah melakukan ini lagi. Tolong, berikan aku kesempatan lagi. Aku akan berubah, benar-benar berubah." "Monan, tolong dengarkan aku. Aku sangat mencintai ibumu. Kalau kau membunuhku, dia akan sangat sedih. Kau gak ingin dia kesepian kan? Buang jauh-jauh bualanmu yang satu itu. Aku tahu, gak ada hubungan serius seperti itu di antara kalian." Lao Chu berkata, "Bos, apa perlu kupotong jari kaki dan tangannya? Dilihat aja, ketahuan kalau dia sedang berbohong." Monan berkata,
Orang-orang sepertimu selalu merasa diri yang paling pintar dan menganggap orang lain bodoh. Bukankah kau masih belum mau mati? Aku akan memberimu kesempatan. Baiklah, Mo Ceneren. Aku akan melakukan apapun yang Mo Ceneren inginkan. Aku hanya ingin kau menyampaikan salamku pada Cao Lingtian. Katakan padanya untuk membawa surat nikahnya. Aku akan menunggunya di perjamuan Panlong. Sekarang pergi. Bos, ini rampasannya. Bos, aku ragu, kura-kura itu akan dibiarkan hidup. Aku nggak pernah bilang akan membiarkannya hidup. Monam berkata, daun spiritual ini akan didistribusikan kepada para bawahan. Liu Xiao berkata, diskotik di dekat sini lumayan bagus. Mau aku bawa ke sana nggak? Dan melihat penari telanjang. Kalau iya, Ki, belum selesai ngomong, Monan langsung kabur. Hei, aku belum selesai bicara. Oi babi, bersihkan TKP. Aku kembali dulu. Lao Chu merespon, kenapa harus aku? Wakil ketua. Bukannya kehidupan malammu selalu hampa? Kenapa ingin kembali lebih awal? Liu Xiao berkata, aku nggak mau menghabiskan malam Natal semasih lajang. Jangan malas, aku tahu kau banyak uang. Aduh, iya Bibi, siap laksanakan. Ampun. Lalu kita berpindah ke aula villa keluarga Cao. Ibunya berkata, Ciling, kamu sangat cantik. Ling Tian sampai terpana melihatmu. Ku dengar keluarga Chuang berisi wanita-wanita cantik. Setelah melihat Ciling, sepertinya gak ada satupun wanita di Yanqing yang bisa menandingi kecantikannya. Anda terlalu berlebihan. Aku pernah dengar di 4 keluarga besar yang wanita yang bernama Mu Suanyin, bahkan asosiasi dan kami takjub pada kecantikannya. Aku juga dengar kalau dia adalah tunangan Ling Tian. Aku gak tahu apakah itu benar. Kami sudah lama saling kenal, tapi kami hanya teman. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!